Hari ini, giliran tim hukum Ganjar Mahfud untuk menghadirkan ahli serta saksi dalam sidang sengketa hasil pemilu 2024 di MK. Sejumlah ungkapan pedas muncul dari para ahli. Salah satunya ungkapan Magnis Suseno yang menyamakan pembagian bansos oleh Presiden sama dengan pencurian. Bagaimana kesaksian serta komentar para ahli mempengaruhi hasil Pilpres 2024? Saksikan diskusinya dalam editorial review. Dari Bali, Detik Sore akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terbaru kasus pemerasan turis oleh pengemudi taksi. Saksikan ulasannya di Indonesia Detik ini. Bagi Anda yang sedang menyiapkan rencana perjalanan jauh jelang libur Lebaran, ada baiknya Anda mengikuti diskusi ringan bersama redaktur pelaksana Detik Health dalam Sunset Talk. Ikuti ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 2 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Selamat sore Detikers, gabung lagi sama kita nih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Gimana gerakannya? Hore-hore. Jadi Gini. emang karena sore tapi puasa tapi tetap bersemangat. Jadi biasanya gini. Tuh kan mic saya sampai di belakang gitu. Saya openingnya di sini gitu. Kebiasaan pakai clip on di sini kayak gini harus pakai mikrofon agak-agak lupa gitu ya. Apa kabar Detikers? Semoga sehat-sehat ya. Ini sudah ya hitungannya 1 minggu lah ya jelang Idul Fitri. Gitu semoga ya. puasanya siapa yang puasanya bolong? Banyak sih kayaknya. Siapa yang THR-nya masih sisa? Pertanyaan yang tepat itu. Kalau THR-nya masih sisa kayaknya agak diragukan gitu. Ya, semoga sisanya masih banyak bisa kita investasikan, bisa ditabung, mungkin bisa juga buat renovasi rumah ya Bisa. kan. Aduh, mentang-mentang dari Detik Properti ya, mampir ke sini. Buat beli apa? Jersey baru. Jersey kita katanya mau direvisi ya nanti ya tengah tahun ya. Ya semoga. Kayaknya sih sebenarnya kalau gue pribadi ngelihatnya udah oke sih sebenarnya ya, tapi ya baik lagi selera masyarakat itu kan punya penilaian sendiri. Semoga pun setelah direvisi karena nggak serak terus jangan direvisi lagi kalau bisa. Sebenarnya kalau menurut gue yang bikin rame ini sih sebenarnya karena attitude dari sang desainer gitu kan ya, yang akhirnya kemarin sempat dikasih masukan gitu sama Coach Justin. Sebenarnya banyak yang ngasih masukan, gak cuman beliau doang gitu, tapi akhirnya responnya jadi kayak kurang welcome gitu dengan kritik dan sarannya gak sih? Ya semoga nextnya ya namanya juga kritik dan saran ya harusnya bisa diterima ya. Harusnya ya, oke. Nah ini yang kita harus bisa terima juga nih bahwa pergerakan di lantai bursa saham hari ini tuh ya masih melemah seperti kemarin ya. Masih lesu-lesu aja karena adanya banyak hal atau ya sentimen-sentimen yang terjadi begitu. Betul. Ya. Termasuk juga dengan profit taking gitu dari investor luar gitu ya. Yang ya mungkin karena jelang lebaran gitu. Jadi ada pelemahan IHSG dan juga kurs rupiah juga nih ikut melemah nih. Sebenarnya tadi sempat naik dia, cuma emang turun lagi. Nah, yang agak yang butuh dapat perhatian khusus ternyata tuh harga emas tuh hari ini lagi nembus rekor tertinggi. Tinggi banget, all time high. Berapa sekarang? Kayaknya itu memang dia tuh pengen masyarakat pengen mencari safe haven ya. Jadi mereka saham lagi udah kemarin udah naik tinggi banget. Kita ambil dulu profit taking, kita taruh dulu di emas yang aman nih gitu. Betul, oh iya mungkin karena itu juga ya. Nah selain itu juga ada banyak hal menarik lagi yang akan kita bagikan sampai di jam 6 sore. Pokoknya kita nemenin Detikers untuk ngabuburit hari ini. Selain kita akan memberikan rekomendasi apa aja yang bakalan cuan kira-kira menjelang penutupan pasar. Karena mau Idul Fitri 1 minggu pasar akan tutup begitu ya. Nanti apakah selanjutnya apa yang harus kita perhatikan dan lain sebagainya. Nanti akan ada dari investasiku yang akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada kita. Terus juga nanti kita akan kasih live report yang bekerja sama dengan NTMC Polri. Bagaimana kondisi jalanan saat ini, apakah sudah ada pergerakan arus mudik dan lain sebagainya. Terus ada apa lagi nanti kita banyak informasi ya, terutama yang apa yang terjadi di hari ini. Jadi kalian tuh tadi
gue sempat ini tergerak sama ada berita bahwa cuma gara-gara ditegor, dia masuk ke toko yang lagi dipel, itu si penjaga tokonya ditusuk. Oh iya, aku lihat beritanya. Tapi itu sedihnya itu nggak ada yang nolongin ya pada saat Itu kejadian ngeri itu ya. banget. Mungkin karena udah ketusuk, sebenarnya juga orang bukan nggak mau nolongin. Masalahnya si pelaku itu kan bawa senjata tajam dan lumayan panjang, katanya pedang sih. Iya. Dan pedang itu kan ya jangkauannya lumayan lah. Meskipun kita mendekat, siapa juga sih yang berani orang bawa kalap, bawa pedang gitu. Tapi kan. itu pelakunya ibu-ibu ya? Ibu-ibu udah ketangkap sih sebenarnya. Oh udah ketangkap juga. Wah sedih banget sih ini beritanya kayak gini. Dan ngeri sebenarnya. Ngeri juga. Kok segitunya cuman gara-gara tegur, dia sampai ngambil. Jadi ada proses dia ngambil si senjatanya itu dari mobil, kan artinya dia bukan yang udah prepare gitu ya. Bukan tiba-tiba gitu, tapi kok dia bawa senjata itu ke dalam mobil ya? Itu yang perlu kita dalami tuh kayaknya. Perlu kita dalami ya. Mungkin nanti akan kita bahas setelah ada keterangan lengkapnya mungkin ya, karena sekarang kan juga masih proses. Nah, kalau mau keterangan yang lengkap nih ya, pokoknya harus nonton Detik Sore sampai habis. Gue mau nanya dulu nih sama lu nih. Pernah naik kereta cepat Wush nggak ke Bandung? Pernah. Experience-nya gimana kalau di rating bintang 1 sampai 5? Bintang 1 sampai 5 4,5. Kenapa 4,5? Kenapa nggak 5? Karena sebenarnya pertama kalau 4,5 ya, itu nyaman, cepet nyampenya. Cuma yang setengahnya lagi kenapa gua nggak kasih nilai sempurna adalah akses. Bukan, sebenarnya adalah gue belum sempat nikmatin pemandangan udah keburu nyampe. Sebenarnya itu 5 plus tapi kurang lama. Itu kan harusnya jadi nilai lebihnya ya. Berapa menit? Itu setengah jam gak nyampe kayaknya. Oh iya, setengah jam gak nyampe. Jadi dari Halim. Jadi sebenarnya itu enak banget. Jadi experience gue, karena gue rumah di Cimanggis kan, itu naik LRT dulu tuh dari Cimanggis, dari Harjamukti. Transit di Cawang, naik ke Halim. Itu enak banget. Jadi benar-benar Indonesia jadi negara maju tuh berasa sebenarnya ya di sini. Jadi semua transportasinya itu terkoneksi. Itu enak banget. Jadi gue nggak perlu panas-panasan nyari angkot mungkin ya untuk transit kemana-mana. Itu semuanya ketemu dari Harjamukti turun di Cawang, dari Cawang turun di Halim, udah langsung ketemu itu. Dan vibes-nya itu ketika masuk ke Halim tuh kayak masuk ke bandara. Bagus banget ya gitu ya. Vibes-nya kayak masuk bandara gitu. Tapi banyak yang komplain katanya begitu kita sampai di ini, keretanya atau Wush-nya ini kan gak berhenti di kota Bandungnya kan. Itu akses untuk menuju, kalau misalnya kita mau ke kota Bandung tuh ada kendaraan umum lagi? Ada, sebenarnya di Padalarang itu ada feeder ya. Jadi ada kereta pengumpan lagi ke stasiun Bandung. Oh, jadi bisa langsung naik lagi, nyampe udah di kota Bandung, nggak perlu bayar transportasi umum di luar itu ya, nggak perlu keluar area situ ya. Gue belum pernah sih soalnya, jadi pengen banget nyobain. Nah, nyobain itu kalau lo misalnya yang pengen, adik gue lagi di Bandung misalnya ada tugas atau apa, gue kangen pengen nengokin gitu ya, itu datang aja ke Bandung, sorenya bisa pulang, jadi bisa pulang bisa pergi. tektokan ya, bisa PP karena waktunya juga singkat banget, nggak nyampe setengah jam dan nggak capek. Ya meskipun keluar duitnya ekstra sih sebenarnya ya, tapi kalau time wise ya oke lah gitu. Tapi kayaknya yang perlu kita cobain juga nih, ya mungkin ya let's say nanti kalau IKN sudah bener-bener rampung jadi, karena nih ya perusahaan dari Brunei, negara tetangga kita nih, bakalan membangun kereta kecepatan tinggi yang tembus sampai IKN. Nah itu keren banget. Itu keren banget. Jadi kalau misalnya dibilang Indonesia makin jadi kota modern, negara modern ya, itu ini tuh salah satu cerminannya gitu ya. Jadi transportasi umum yang nyambung kemana-mana dan cepat bisa kemana-mana itu adalah poin utamanya. Jadi yang tadi semangatnya pindah ibu kota itu kan nggak cuman dari Jakarta pindah ke IKN, tapi jadi pemerataan ekonomi juga, gitu. Nah, betul. Yang pingin gue tekankan di sini adalah gue ngajak, ini seru banget kalau misalnya apa yang ada di Pulau Jawa itu juga bisa kita rasakan di pulau-pulau lain gitu. Fasilitasnya ya, meskipun penduduknya mungkin di Pulau Kalimantan dibandingkan sama Pulau Jawa jauh ya, tapi karena Pulau Kalimantan juga
perbatasannya juga dengan negara lain itu bisa membuka jalur perdagangan mungkin lebih luas, ekonomi IKN akan lebih baik gitu nantinya kan. Nah, perdagangan, pariwisata banget pastinya. Oke, anyway sebelum kita lanjut lagi apa aja nih yang bakal mempengaruhi ada sentimen-sentimen pasar, kita mau ketemu dulu nih sama Ibda Eklesia yang sudah ready untuk berbagi sama kita bagaimana kondisi jalanan atau lalu lintas saat ini. Apakah sudah bergabung bersama kita Ibda Eklesia? Halo. Halo, selamat sore. Ibda Eklesia. Halo, Mae. Selamat sore. Iya, ini ada Mae dan Dana hari ini. Halo. Oke, Ibda Eklesia boleh diinformasikan dong lagi di mana? Ini kayaknya lagi di jalanan atau lagi di parkiran ya? Atau lagi macet itu? Iya, Mae, benar sekali. Saat ini saya berada di Jalan Simpang Halim, Jakarta Timur. Memang tampak pada sore hari ini sedang mengalami peningkatan volume arus kendaraan nih. Makanya di belakang saya sedang ada antrian traffic light nih, Mae. Oh, antrian traffic light, kirain parkir. Kirain parkir massal. Oke, kalau gitu Ibda Eklesia langsung saja dengan laporan Anda. Silakan. Baik, terima kasih Dana dan juga Mae. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Halim, Jakarta Timur. Seperti yang sudah Detikers lihat di layar kaca Detikers bahwa pada sore hari ini situasi arus lalu lintas sudah sangat ramai dari berbagai arahnya. Yakni dari arah Cikampek yang akan lurus menuju Cililitan pada sore hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light yang berimbas hingga 500 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light, dan kendaraan dari arah Cikampek yang berbelok kiri ke arah Halim dalam keadaan kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke Bandara Halim ataupun tol Jakarta Cikampek juga dalam keadaan ramai juga pada sore hari ini. Terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, dan bagi Anda yang akan menggunakan jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan kembali kami informasikan bahwa bahu jalan hanya dipergunakan pada saat keadaan darurat saja. Kami juga menginformasikan kepada Detikers bahwa adanya sistem ganjil genap yang masih berlangsung pada hari ini, di mana kendaraan yang melintas ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke Cililitan maupun Tanjung Priuk juga dalam keadaan ramai dan juga lancar. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta tetap menjaga jarak aman dan juga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, kami siap melayani Anda ke call center 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Detikers yang menjalankan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Dana dan juga Mae. Silakan. Halo, terima kasih. Terima kasih Bribda Eklesia. Informasinya penting banget. Karena kalau misalnya kita mau kemana-mana nggak tahu informasi macet, bahaya juga tuh. Waduh, kalau kita terjebak macet, apalagi kalau hujan, itu udah nggak ada pilihan lain selain nungguin itu macet kelar gitu ya. Benar. Terima kasih banyak ya Bribda Eklesia. Nanti kita akan lanjut lagi di sekitar jam-jam pulang kantor. Kita akan tanyain lagi ya kayak gimana kondisi di jalanan gitu ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, terima kasih Mae dan Dana. Iya. Sampai bertemu lagi. Oke. Aduh, meskipun panas, terik, tapi senyumnya tetap merekah ya. Benar. Ibu poluan yang satu ini. Itu kok mereka bisa kayak gitu ya? Profesionalitas. Gitu ya. Kemarin kita juga sempat ngobrol tuh. Katanya pada saat
Lebaran nanti mereka nggak akan ikut Lebaran sama keluarga, mereka justru mengawal arus mudik gitu. Aduh, sian banget. Kalau mengawal saya gimana? Nah bisa tuh nanti coba harusnya tadi lo ngomong langsung Dana sama beliau. Aduh. Oh itu nanti personal aja ya berarti ya. Kita di belakang layar aja. Oke di balik. Itu ada apa lagi nih habis ini nih? Oke, nah ini setiap hari kita tuh dari kemarin sih sebenarnya ya, karena kita baru siaran lagi minggu ini kemarin gitu. Jadi inflasi itu kan masih terjadi terus gitu ya. Dan di bulan Maret 2024 kemarin itu mencapai 3,05%. Tapi nanti detailnya gue gak akan bahas karena gue bukan ahlinya. Nanti kita akan ngobrol aja sama narsum kita dari Investasiku. Kemudian juga kita akan lihat jelang jam 4, ini udah jam berapa ya? Oh bentar lagi nih 10 menit lagi 10 menit lagi penutupan IHSG kita akan lihat. Nanti kita akan review di sesi pertama tadi seperti apa pergerakannya. Terus ada apa lagi dari bursa domestik nih? Jadi ada banyak informasi kemarin itu kan habis musim laporan keuangan ya. Betul, jadi banyak emiten-emiten yang udah ngelaporin laporan keuangan full yearsnya mereka gitu. Jadi banyak yang bagi dividen juga, itu jadi sentimen positif. Tapi yang namanya bursa saham nggak selalu naik kan, pasti ada orang pengen profit taking. Profit taking itu tuh orang pengen ngambil untung, jadi udah naik tinggi diambil. Betul. Jadinya ya agak turun sedikit, normal lah ya. Tapi masih normal lah ya, belum melewati ambang batas ya. Oke, kemudian juga ada harga minyak yang dalam 5 hari berturut-turut ini menguat gitu. Nah apakah harga komoditas minyak ini nanti akan memperkuat posisinya nih? Ya terkait juga dengan harga atau kurs rupiah yang semakin melemah gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sesaat lagi sama rekan kita dari Investasiku. Tapi sebelumnya kita lihat aja dulu langsung VT-nya berikut ini. Oke, balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ya, kita sudah bersama dengan Mbak Sandra. Seperti yang tadi kita udah bilang, kita bakal membahas apa aja nih yang menjadi pengaruh dan juga dinamika yang terjadi di bursa saham Indonesia kali ini. Mbak Sandra apa kabar? Halo, baik. Ini kayaknya meskipun puasa nggak, Mbak? Enggak. Oh enggak. Kayaknya gue doang yang puasa nih. Private nih kayaknya Anda pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa, meskipun gue puasa gue tetap semangat. Semangat dong Kan kita harus ya. semangat. Semangat meskipun di apa ya kalau kita bilang di bursa saham hari ini tuh masih lesu gitu ya, masih lesu gitu. Apakah ini juga pengaruh dari nilai rupiah yang nilai tukarnya juga melemah, terus juga ada aksi profit taking juga, bagi-bagi dividen dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita bisa kasih recap sedikit gitu Mbak sebelum ini jam 4 penutupan bagaimana pergerakan bursa saham di sesi pertama hari ini. Oke, sesi kedua juga udah hampir closing ya, tinggal nanti sesi kedua nanti kalau misalnya kita recap hari ini tadi perkiraan mungkin IHSG mungkin bakal turun terus ya, tapi ternyata enggak. Di akhir dia rebound, cuma kita lihat nanti jam 4 lewat gimana ya, kita nggak tahu market.
Cuman kalau untuk yang udah ada itu semua sektor hampir hijau. Hanya satu yang enggak, finance. Ya, big banks itu masih terkoreksi. Oke. Kayak gitu masih melemah. Dan ini masih diperkuat oleh sentimen pelemahan rupiah ya. Satu sisi karena mau liburan mungkin orang-orang banyak yang Pakai mau duit ya. menukar dolar, jadi permintaan dolar makin tinggi, jadi rupiah kita melemah. Terus inflasi kita kemarin datanya agak naik ya 3%, cuman itu masih stabil sih, masih dalam target pemerintah seperti itu. Dan kalau untuk indeks globalnya sendiri, kalau kita lihat S&P 500 dan S&P 500 dan Dow Jones itu merah. Merah itu kemungkinan masih menunggu data. Hari ini ada data, ntar malam juga ada data dari pejabat The Fed. Ya pasti tentang suku bunga. Tentu. Tapi kalau kita lihat mungkin suku bunganya udah agak soft landing nih, udah agak ugal-ugalan lagi untuk turunnya, seperti itu. Dan kemudian ada berita juga tentang negara-negara ini ya yang pengekspor minyak ya, OPEC ya. Malam ini juga itu. Jadi menunggu data itu, mungkin mereka masih menunggu wait and see seperti itu. Dan untuk global Asia sendiri itu menguat karena kemarin baru ada berita manufacturing di Cina. Itu beritanya bagus gitu. Jadi bisa investor tuh bisa rame-rame bisa untuk investasi sana gitu, untuk membangun pabrik dan lain. Dan ditambah presiden China-nya sendiri Xi Jinping itu sangat mentargetkan atau mengapresiasikan supaya barang-barang apalagi ada mobil Xiaomi gitu di Cina untuk dinaikkan seperti itu. Kira-kira kurang lebih lah recapnya ya. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya selain data-data tadi di atas yang udah Mbak sebutin, kan ada juga kan kita lagi ngadapin yang namanya fenomena El Nino tuh. Jadi banyak produksi hortikultura dan pertanian itu kayaknya yang nggak akan seoke tahun lalu deh. Itu kira-kira ada pengaruhnya nggak sih ke pasar modal tuh? Ke pasar modal mungkin lebih ke sektor pertaniannya ya, karena kan ada pertumbuhannya kan ada badai ya. Cuman terakhir El Nino-nya udah, kalau lihat berita terakhir itu udah mulai berakhir nih, mereda ya. Jadi itu mungkin suatu angin segar untuk nanti sektor pertanian kita ke depan gitu. Kemungkinan salah satu sektor juga yang bisa naik sih. Itu artinya emiten sahamnya tuh bisa dipertimbangkan lah ya, betul. untuk kedepannya ya. Benar. Oke, jadi yang pegang CPO udah mulai itu ya, sawit-sawitan ya. Tapi jangan lupa sawit juga kan ada harga. Ada indeks harganya itu juga pengaruh ke situ juga gitu. Oke, nah kalau kita lihat selain tadi faktor-faktor yang tadi disebutin, sebenarnya kan kalau kita lihat sebenarnya momen Lebaran kan agak maju ya. Nah juga jadi konsumsi masyarakat juga agak maju. Dan itu sebenarnya akan tercermin nggak sih nantinya ke kinerja laporan keuangan emiten-emiten kita sih dalam waktu dekat kayak gitu, ada nggak sih kira-kira? Ya itu kalau itu sudah pasti. Sebenarnya nggak usah lihat nanti setelah Lebaran, dari sekarang juga udah kelihatan kayak gitu kan. Biasanya kalau sentimennya apa untuk Indonesia sendiri, pasar sendiri itu lebih bereaksi lebih cepat daripada sentimen itu baru belum terjadi gitu, kita udah bereaksi duluan. Pasar kita emang agak-agak gercep, betul, nggak mau kehilangan momen. Betul. Nah kalau kita lihat saham agak meskipun tadi sempat rebound tapi mungkin tipis ya. Tapi kalau kita lihat tuh tadi harga emas tuh tembus rekor. Nah itu emang orang-orang nyari nyari safe haven baru atau emang ada apa sih yang bikin mereka jadi harga emasnya naik sementara harga sahamnya so-so aja gitu? Kalau harga emas tuh kan biasanya korelasinya sama USD ya. Jadi kalau misalnya investor tuh udah beranggapan udah beruforia, suku bunga tuh akan turun. Apalagi Amerika kan targetnya tahun ini entah semester 2 atau akhir tahun akan menurunkan suku bunga dan gak akan tergesa-gesa gitu ya. Dengan suku bunga itu menurun berarti orang akan switching invest ke emas gitu, dimana harganya nanti lebih baik atau returnnya lebih baik daripada dia saving di dolar sendiri gitu. Karena returnnya dianggap kurang menarik gitu ya. Jadi euforia investor udah euforia duluan gitu, padahal suku bunganya belum turun. Belum tentu turun. Gitu. Nah ada kemungkinan buat dipertahankan nggak sih suku bunganya malah? Mungkin kalau untuk dipertahankan mungkin lebih lihat dulu datanya Amerika ya. Kalau inflasinya mereka membaik, data
ketenaga kerjaan membaik, penganggurannya juga menurun, mungkin itu suku bunga sih nggak mungkin dinaikkan lagi gitu, kecuali kalau misalnya data-data yang diharapkan tadi membaik malah loncat semua naik berbalik arah, ya itu mau nggak mau mereka pasti menaikkan suku bunga. Tapi sepertinya kemungkinan kecil, paling enggak at least mempertahankan lah seperti itu. Gitu. Ini ngomong-ngomong euforia investor yang seperti tadi Mbak Sandra bilang ini akan berpengaruh nggak terkait dengan Merdeka Cooper yang temukan sumber daya terindikasi yang tembus 755 juta ton di Banyuwangi, Jawa Timur. Itu beritanya yang udah lama atau baru ya? Ini baru. Oh baru, oke. Itu harusnya kalau misalnya ada temuan-temuan begitu ya, harusnya ngaruh sih ke saham, apalagi MDKA-nya sendiri ya. Iya benar-benar. Oh itu berarti ini bisa jadi pertimbangan kita nih kalau misalnya apalagi yang harga ingin, emasnya semakin naik. Semakin naik, itu betul. kan. Kalau menurut Mbak Sandra nanti kira-kira analisanya bakalan seperti apa nih pengaruhnya nanti ke harga Coba saham? kita lihat harga sahamnya dulu ya. Ayo Merdeka kita Cooper cek. ya. Mumpung ini juga udah jam 4 nih Iya, sekalian ya kita cek penutupan hari ini. Oh, udah Apakah ya? ini udah pas udah jam 4 nih. Jam 4. Kayaknya di sini kurang update deh. Kayaknya langsung lihat di RTI-nya deh kayaknya. Ini kalau kita lihat Oke, beberapa kalau kita lihat khusus Merdeka Cooper ya. Iya. Untuk beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir ini termasuk harganya harga udah turun lumayan sih ya. Jadi kalau misalnya ada berita bagus seperti itu terus bisa menambah pendapatan mereka dengan cost-nya mungkin nggak naik atau tetap, itu ini bisa mempengaruhi harga sahamnya karena nanti kan mempengaruhi ke profit mereka. Seperti itu. Tinggal investor ini ramai-ramai melirik, ramai-ramai beli dan harganya bisa naik. Oh berarti gitu. ini terkait berita ini mungkin harus di-dig in lebih dalam lagi ya, Betul. seperti apa pertimbangannya dan rekomendasinya apa. Nanti kita minta rekomendasi juga ya Mbak Sandra ya. Boleh, untuk boleh. Besok kira-kira apa nih yang bakalan menarik nih. Betul. Mungkin juga kita bakal bahas Bisa. nanti sedikit apa namanya top loser, top gainer gitu ya. Nah penting juga nih Mbak, kalau kemarin kan beberapa hari aku sempat ngobrol sama beberapa direksi emiten itu. Salah satu yang disoroti, kalau tadi Mbak Sandra kan bilang bahwa finance itu agak kurang kayaknya ya hari ini. Hari ini dia masih merah sektor finance, betul. Nah itu sebenarnya ada faktor apa sih? Nah kalau kemarin kan aku ngobrol sebenarnya ada beberapa sektor yang lumayan kena cipratan positif nih dari kebijakan pemerintah yang PPN ditanggung pemerintah itu loh untuk pembelian rumah. Nah property. Itu properti naik terus. Semen juga kemarin katanya kita dapat angin segar juga tuh dari situ sebenarnya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Dari segi konstruksi ya. Kalau dari segi sebenarnya kalau properti sendiri itu tuh nanti naiknya itu masih ada korelasi sama suku bunga sih. Gitu. Jadi kalau suku bunga diturunkan otomatis kan kredit bakal turun juga ya suku bunga kredit. Dan orang-orang kan rata-rata beli rumah apalagi generasi milenial Gen Z, KPR gitu. Dengan KPR-nya bunga kreditnya rendah, pasti mereka beramai-ramai bakal memberi properti. Ya kalau untuk kemarin-kemarin properti udah sempat agak naik sedikit sih gitu. Tapi overall tuh masih belum gitu. Masih ada peluang buat Masih naik ada lebih kencang peluang, lagi berarti. Betul, apalagi ada pembangunan properti juga IKN kan. IKN, itu ditunggu banget ya. Betul. Berarti ini mempengaruhi ke emiten konstruksi juga ya Mbak ya? Iya, termasuk juga tadi semen itu kan terpengaruh karena kan bahan baku pembuatan rumah gitu ya, itu juga pasti naik. Dan hal-hal yang bisa memicu tentang pembuatan rumah itu pasti sektor-sektor itu pasti bakal naik juga. Gitu. Furniture gitu-gitu juga akan untuk bahan produksi industri ya. Iya, itu juga. Oke, selanjutnya ini kita tadi tuh sempat ngebahas soal rupiah ya, yang melemah lagi kan di hari ini. Hari ini ya. Iya, nah ini kalau mengutip data dari RTI pada Selasa ini dolar Amerika Serikat pagi ini tercatat naik 57 poin atau bertambah 0,36% ke level 15.932 gitu ya. Di level tertinggi dan yang terendahnya 15.875. Nggak terlalu banyak lah ya ininya perbedaannya. Dan secara bulanan dolar Amerika Serikat ini kan masih menguat juga gitu. Kalau dilihat dari awal tahun dolar juga masih menguat di atas 3%, tepatnya 3,46%. Nah kalau dilihat dari harga rupiah ini, analisa dari Mbak Sandra nih akan seperti apa pengaruhnya ke
bursa saham Indonesia domestik? Kalau misalnya untuk dari rupiah kayaknya masih penguatan ya, untuk mungkin bisa sampai 16.000, maksudnya agak tipis sih ya. Iya. Mungkin seperti itu, apalagi kita ada hari raya lebaran gitu, meningkatkan inflasi, meningkatkan permintaan dolar, dan dari Amerikanya sendiri juga mereka ekonominya udah semakin mau memperbaiki, menguat, berarti kan ada penguatan dari merekanya seperti itu. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Ini sebenarnya tadi mau nanya, kok ada anomali, kan katanya kan sentimennya The Fed mau nurunin suku bunga, tapi kok dolarnya malah makin melejit nih. Jadi memang ada kecenderungan karena kita mau lebaran, ada orang pingin belanja kali ya, permintaan dolarnya jadi tinggi buat mungkin plesir kali ya, Mbak. Iya, buat jalan-jalan. Plesir. Jadi kalau misalnya dibilang orang Indonesia ekonominya menurun kayaknya enggak juga. Betul. Apalagi kalau THR barengan sama bonus, sama gaji ke-13 gitu kan. Wah, itu Nah, kemarin pasar Tanah Abang juga tuh kan kita lihat pasar Tanah Abang ramai banget ya? Padat lautan manusia kayak gitu. Apalagi sekarang di Tanah Abang tuh semakin ramai dikunjungi karena ada satu blok yang khusus untuk ngejual barang-barang yang ala-ala Bangkok gitu loh. Ada Little Bangkok namanya di sana. Jadi kita kayaknya jadi ramai banget ya. Ramai banget. Hidup lagi dong berarti ya. Betul, itu setuju banget. Bahkan kalau pada saat Covid sudah mulai mereda kan ya perkembangannya agak lambat juga kan ya, karena para pelaku usaha juga sedang berusaha untuk climbing untuk kembali bisa survive gitu. Tapi mengingat sekarang bener kata Dana tadi udah nggak bisa dibilang melemah juga ya. Daya beli tinggi ya masyarakat Indonesia. Nah kalau sekarang yang lagi rame nih, kalau misalnya kita lihat dari pergerakan saham ini, consumer good juga lagi rame ya sekarang ya. Kita kan menjelang lebaran kan. Menjelang lebaran. Ya, betul. Mungkin untuk yang terdekat ada energi juga, karena kan kemungkinan nih negara-negara yang OPEC mereka khusus yang produsen juga mereka tuh udah nggak mau ekspor gitu, jadi membatasi ekspor, dan itu kan menyebabkan nanti untuk negara-negara yang tidak memproduksi minyak harus membeli dari negara yang memproduksi, tapi kan mereka nggak bisa mengeluarkan, jadi permintaan banyak tapi barangnya gitu, dan supply and demand, jadi harga akan naik ya kayaknya. Betul, dan mungkin untuk beberapa waktu terdekat, tapi udah kemarin juga udah naik sih ya sektor energi ya, mungkin masih melanjutkan penguatan ya. Kalau perbankan sebenarnya hari ini walaupun masih minus, udah kalau big bank sudah bisa kita lihat sih, untuk cicil beli itu bisa kayak gitu. Cuma untuk saat ini masih wait and see. Mungkin rekomendasi lain ada Telkom, bisa. Kalau untuk transportasi gimana tuh? Transportasi hari ini transportasi itu naik juga 1,45% ya. Seperti Garuda itu beritanya dia mau memperbaiki yang utang-utang kreditnya kembali, dan kemarin kan juga udah sempat turun banyak ya. Jadi sekarang dia udah 10%, auto reject atas. Mungkin besok melanjutkan. Kalau transportasi terefek juga sih nanti karena efek lebaran. Bisa. Itu auto reject atas tanda-tanda harus mulai dilirik-lirik tuh ya berarti ya. Ya kita lihat jangan terlalu ini juga ya, FOMO ya. Iya FOMO, benar. Harus dianalisa dulu. Harus analisanya. Nah itu tadi kalau kita ngomongin analisa, berarti analisa kalau kita lihat untuk besok, top gainer sama top loser hari ini tuh boleh Mbak kasih analisanya Mbak. Iya. Top gainer sebenarnya kita bisa lihat kalau top gainer hari ini kan banyaknya dari sektor energi dan basic industry ya. Basic industry itu ada Antam mungkin karena harga emas ini mungkin masih bisa melanjutkan kalau lihat dari teknikal ya. Coba aku lihat dulu ya. Kalau Antam ini bisa untuk melanjutkan kenaikan lagi besok mungkin, tapi sekitarannya nggak jauh, antara range 160 sampai 1675 untuk Antam. Terus kemudian di sini ada BRPT dia juga ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya di range 1000 sampai 1043 mungkin. Jadi kalau misalnya udah yang naik banyak hari ini tuh untuk besoknya biasanya naiknya loncat tapi nggak sebanyak hari ini, biasanya seperti itu marketnya. Karena orang juga gitu. mungkin kemarin udah naik tinggi, sekarang hari ini mau profit taking dulu kali betul, ya. Betul, profit taking.
Teens juga hari ini naik 13%, yang Timah yang kasus yang kemarin justru harga sahamnya naik. Oh iya, justru naik ya? Iya, justru naik. Kok Karena bisa orang, ya Mbak karena ya? orang lihat ini kali ya, sentimennya lebih ke ini mulai ada perbaikan tata kelola mungkin ya, yang bocor-bocor karena udah tadinya. ketahuan nih yang korup. Yang kemarin bocor-bocor lewat tambang-tambang ilegal udah bisa dikoordinir lagi dari sama perusahaan gitu kali ya. Iya, betul. Oke, menarik ya. Menarik analisanya ya. Oke, selanjutnya Mbak, ada apa lagi? Itu yang untuk menarik. Ada ESA juga, tapi ESA sih ini karena corporate action ya dia. ESA juga bisa ini untuk sebenarnya 3 hari kemarin tuh harganya tuh masih di situ-situ aja tuh biasanya range-nya menarik untuk dicermati ya. Buktinya hari ini dia naik nih 9% ESA, dan ini mungkin kalau hari ini dia bisa naik 9%, besok dia masih bisa melanjutkan kenaikannya. Mungkin Berarti trennya masih positif ya sampai besok 760 ya. Nah ini yang sebenarnya lumayan jadi perhatian saya pribadi. Kok jadi saya tuh nggak enak ya? Gue pribadi bisa diterima kok di sini tuh bisa terima. Lo mau ngomong lu, gue, saya, aku nggak dibaper, aman pokoknya semuanya. Nah ini yang gue perhatikan itu kayaknya sektor telekomunikasi sekarang makin kesini makin kenceng ya. Nah sebenarnya kalau dari pasar modal sendiri ada apa sih yang mulai dilihat dan informasi apa sih yang lagi ditunggu-tunggu terkait sektor telekomunikasi? Kalau telekomunikasi tuh kalau info yang terakhir itu adalah jadi kementerian kita tuh pengen sektor telekomunikasi itu hanya 3 besar aja nanti kayak gitu. Kalau yang udah kita lihat kan yang udah gabung itu apa ya kemarin ISAT sama TRI ya. TRI itu gabung, Telkomsel kan sendiri. Nah sisanya satu nih, Friend sama Excel. Excel sama Friend yang masih sendiri-sendiri. Dan pemerintah tuh mengharapkan mereka tuh bisa bergabung supaya bisa lebih besar lagi profitnya, tapi cost-nya bisa lebih ditekan murah ya, gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kira-kira boleh ada insight nggak sih untuk sektor telekomunikasi ini? Dari emiten yang ada, kira-kira apa yang layak di rekomendasi ya? apa nih ya? Oke, mungkin satu ada Telkom. Kemarin Telkom kan baru rilis laporan keuangan yang 2023 itu hasilnya sebenarnya bagus. Positif ada profit naik secara year on year, tapi justru harganya dia lagi terkoreksi. Kenapa tuh kira-kira? Itu mungkin net sell asing aja. Oh oke. Terus dan mungkin profitnya itu belum sesuai harapan konsensus. ya. Betul, jadi nggak sesuai harapan laporan keuangan yang keluar, jadi dia turun lah. Tapi boleh lah dilirik-lirik ya. Dan 2 hari ini dia candle hijau nih. Jadi harganya masih tertahan di sekitaran 3.450 sampai 3.490 itu bisa kita lirik kayak gitu untuk Telkom. Dan kalau untuk Excel mungkin kita harus masih memastikan ya kapan Excel dan Friend akan mergernya itu, dan itu beritanya udah kuat banget santer terdengar. Mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi mungkin ya. Iya, kita tinggal lihat aja ininya. Dan kalau dari harga dia juga cukup menarik sih. Ini udah di bawah juga, bisa buat di-collect dikit-dikit. Harganya Telkom bisa sama Excel. Udah masuk kantong nih ya. Iya, betul. Oke, berarti nanti kita akan menunggu hasil rapat dari OPEC di hari Rabu ya, akan seperti apa. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya dinamika yang terjadi hari ini semoga bisa menjadi rekomendasi atau insight kita untuk besok gitu ya, buat para pelaku pasar baik investor maupun trader juga gitu. Anyway, thank you so much Mbak Sandra for coming today ya. Semoga jangan nanti kapok di undang-undang lagi ya. Oh jangan kapok dong, harus setiap hari dong. Kan biar dapat update juga, ada berita-berita apa udah kan? koleksi apa aja dari rekomendasi. Udah mulai ngelirik-ngelirik. Udah nih dia udah dari tadi tuh sebenarnya dia ketik-ketik itu udah. Ini dia mau ada beli. ini kalau kita suka ada rekomendasi juga di aplikasi kita. Ada aku sering lihat. Iya, itu bisa tuh. Anyway, thank you so much Mbak Sandra sudah datang ke sini ya. Dan kita akan undangannya. Yes, kita akan kembali lagi dengan info-info menarik, info-info seru lainnya. Jangan lupa ininya tagline-nya nggak cuma hore-hore ya. Okay. Tetap di Detik Sore, Detikers. Nggak cuma hore-hore.
Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kaget gak? Kaget gak Detikers tiba-tiba di Gitu, belakangku ada penampakan Itu gitu kayak namanya framing itu framing. Kalau di berita ada kayak framing gitu kan biar bagus. Halo Detikers, kembali lagi bersama saya Afif Farhan di sini setelah tadi Dana gantian karena saya gak ngerti ekonomi ya. Karena ya udah. kepintaran ekonomi saya cuma setinggi asbak doang. Tadi Kecil. kata Apip tadi dia mau melit percakapan ini gitu, obrolan ini. Karena udah ada Mbak Tiara juga kan. Jadi dia siap untuk taking over Detik Sore. Silakan Pip. Apa sih, Mei? Dia tadi bilang gitu Ya sama kan, gue bener. dipaksa dong, we kita kedatangan Enggak maksa. Mbak Indah Mutiara kami dari Waretpel Detik News. Semuanya. Detik News. Pak Pimret ya? Pak Pimret ya? Buset, waduh. Amin dong, amin. 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 Aduh, Amin. aduh dijebak nih gue sama Afif nih. Apa memang suka menggiring opini dia ya. Oke. Nah, untuk hari ini nih Mbak Tiara, kalau Mbak Tiara udah datang kita pembicaraannya pasti berat. Wah, Pip. serius banget ini. Iya, serius Apalagi banget jelang nih, buka iya. puasa kan. Iya. Cuman yang gue pelajari ya dari narsum-narsum politik kita ya. Ini kita tidak boleh menanyakan pertanyaan pendapat pribadi. Iya, gak boleh lah. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi pertanyaan kita akan kita modifikasi ya. Meskipun Iya. jawabannya nanti ujung-ujungnya ke situ. Karena pembaca ada pendapatnya masing-masing. Bener gitu. kalau Ujung-ujungnya kita- curhat nanti. Ujung-ujungnya Yang curhat. penting yang traffic banyak aja dibaca. Oh yang oke. Gue tahu. Langsung aja, Mai, kita Langsung mulai. aja deh kita. Tentang apa sih? Kita mau nanya apa sih ke Mbak Tiara di sini? Jadi kan hari ini tuh sidang, ini lanjutan sidang ya kali ini untuk yang sidang MK untuk yang pasangan 03 gitu kan ya Mbak ya. Betul. Boleh nih cerita sama kita update-nya apa aja nih. Jadi kan memang kemarin kan habis udah sidang-sidang pendahuluan, sekarang kan saksi nih ya Iya. gitu. Nah kemarin itu udah saksi dari pihaknya 01 nih dari Timnas Amin. Betul. Nah jadinya hari ini adalah saksi yang diajukan dari timnya Ganjar Mahfud. Iya, betul. 03 Iya. gitu Bisa kan. timnas Jadi ya. gantian gitu. Nah tiap pengadu gitu kan, nyebutnya pengadu ya. Pemadu, pemohon gitu. Nah itu tuh mereka 19 kuotanya. Terserah 19 itu mau misalkan 11 saksi fakta, 8 ahli atau misalkan 3 ahli berapa yang terserah komposisinya. Iya. Tapi bisa saksi yang fakta, bisa saksi ahli gitu. Nah yang hari ini itu ada 19 itu dipenuhin semua. Nah mulai dari ada ahlinya itu dari Romo Magnis, Romo Betul. Frans Magsuseno, sampai ada juga pakar-pakar dari guru besar psikologi dari Mas Hamdi Muluk, kemudian ada juga dosen teknologi informasi, ada sosiolog, ada juga pakar hukum tata negara. Jadi bervariasi juga ahlinya dari mereka. Dan selain itu ada juga beberapa saksi fakta yang lain. Komposisinya 10 saksi fakta, 9 ahlinya. Nah, mereka ini emang hari ini khusus tentang bansos ya, Mbak Tiara ya? Nah, jadi sebenarnya memang kalau kayak kira-kira topik besar mau yang Oke. dibawa apa tuh kayaknya memang dia tergantung dari timnya masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan kayaknya mungkin dari strateginya TPN Ganjar itu memang mereka membawa saksi terutama ahli itu yang untuk membedah beberapa topik tertentu gitu. Oke. Salah satunya bansos. bansos. Ya, misalkan tadi yang cukup menjadi saya sorotan dari misalkan pemberitaan kita banyak yang baca itu juga adalah pernyataan dari saksi ahlinya misalnya Romo Magnis gitu. Karena jadi kayaknya si TPN Ganjar ini dengan menghadirkan Romo Magnis itu dia mau kayak membedah soal bansos di Pilpres ini dari segi etika filsafatnya. Jadi kan Oke. Romo Magnis ini kalau kita melihat backgroundnya beliau gitu ya, beliau adalah profesor filsafat gitu. Ya. Beliau ini profesor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat yang juga ternama gitu di Indonesia gitu, dari STF Yogyakarta. Jadi kayaknya TPN Ganjar ini membedahnya dari sisi yang lain gitu, bansos dari sisi etika filsafat tuh tadi gitu. Tapi dengan kehadiran dari Romo Magnis ini, apakah akan memberikan dampak besar untuk hasil ininya nanti Mbak, penilaian dari MK sendiri?
Nah, kalau misalkan kalau penilaian dari MK tentu tergantung dari hakim-hakimnya ini ya. Tapi memang tadi ketika misalkan muncul daftar nama atau siapa saksi yang hadir itu memang salah satunya Romo Magnis ini yang cukup menjadi perhatian karena beliau kan juga beliau juga salah satu tokoh yang disegani di Indonesia gitu kan. Dan beliau bisa hadir sebagai ahli di sini. Dan ternyata tadi beliau menyampaikannya keahliannya dari segi jadi membedah bansos ini tadi dari etika filsafat itu. Betul, gitu. Yang Jadi, diibaratkan seperti pegawai yang mencuri tokonya sendiri itu ya. Jadi, seperti beliau itu menyampaikannya, beliau tidak menyebutkan secara khusus misalkan nama atau menyebutkan secara case by case gitu, enggak. Di Indonesia juga enggak beliau kan enggak menyebutkan seperti itu, tapi beliau memang menyampaikan misalkan suatu kejadian ini lalu dilihat dari segi etika filsafatnya seperti itu. Padahal kan yang juga yang memberikan bansosnya bukan menteri yang terkait ya, berarti ya. Nah itu kan itu memang, yang jadi seru lah yang begitu lagi rame kan, ya. karena memang bansos ini kan memang jadi salah satu sorotan juga di Pilpres 2024 gitu kan ya. Politisasi bansos ini yang dinilai sebagai politisasi itu gitu kan. Tapi memang dari sisi lain juga ada penjelasan dari pemerintah gitu kan bagaimana sumber dana bansosnya dan segala macam gitu. Nah memang kalau yang topiknya itu udah beberapa kali dibahas juga, misalkan dari Mensos Risma pernah bilang, Menq pernah ngomong, dari misalkan dari pemerintah, dari Menko Perekonomian Pak Erlangga juga udah pernah ngomong gitu. Penjelasannya udah ada dari berbagai pihak. Jadi kalau kita sempitkan misalkan dari konteks si sidang MK ini, memang jadi sorotan karena si soal bansos ini oleh TPN Ganjar dilihat dari angle yang lain, sisi yang gitu, lain dari ya. sisi yang lain. Tadi yang menarik juga karena kan dari saksi ahli ini tuh mereka bisa ditanya-tanya gitu ya, boleh ditanya-tanya dari entah dari hakim MK-nya juga sampai dari pihak misalkan pihak KPU atau pihak terkaitnya dari pihaknya kuasa Prabowo hukum, gitu, ya. ada 02 kuasa ya. hukumnya 02 gitu. Jadi misalkan ketika tadi dari kuasa hukumnya 02 itu ada dari Hotman Paris ya gitu. Misalkan dia nanya kayak mendalami lagi maksudnya yang tadi itu Romo Magnis mengibaratkan pembagian bansos itu seperti pencurian dari toko sendiri gitu. Itu maksudnya apa gitu, karena sudah ada penjelasan dari pemerintah kan soal bansos itu dari DTKS dan data-data lainnya transparan gitu kan. Nah jadi itu sempat dipertanyakan juga dari kubunya Prabowo gitu kan, mereka mendalami soal itu gitu. Kemudian tadinya sama dari pihaknya Ganjar tuh sempat bilang kayak ini nggak perlu dijawab nih sama Romo Magnis, karena Romo Magnis bukan ahli bansos, beliau ini ahli filsafat gitu kan. Cuma kemudian oleh Romo Magnis sendiri beliau bersedia menjawab gitu kan. Dia menegaskan ya ini memang tidak, yang saya paparkan bukan case by case menyebut nama ataupun ini di Indonesia, tapi melihat dari segi filsafatnya, segi etiknya seperti itu gitu. Jadi disitulah kira-kira yang tadi menjadi sorotan dari pagi sampai siang tadi itu di sidang MK. Itu sudah ada tanggapan nggak Mbak dari 02, dari kubu 02? Ada konvers tanggapan kan. Kalau kayak yang sebelumnya kan yang 01 sudah diberikan tanggapan kayak dianggap bahwa mengangkat isu bansos ini adalah ya hanya sekedar naratif aja gitu kan. Gimana nih tanggapan 02? Nah tadi mereka tanggapannya juga sempat malah menilai kayak wah kayaknya nih ahli yang dibawa sama kubu 03 sama timnya Ganjar itu malah kayaknya lebih menguntungkan Prabowo nih, malah lebih menguntungkan 02 gitu menurut mereka. Jadi kan tadi beberapa ahli yang dibawa itu ada juga dari ahli psikologi sosial misalkan, ada juga misalkan yang dari pakar tata hukum sama pakar IT gitu kan. Nah jadi menurut dari kubu 02 ini itu malah kayak menguatkan kubu Prabowo soal bansos itu iya. Selain soal bansos juga soal yang tadi dari yang psikologi sosial kayaknya sempat dikutip juga gitu. Jadi
menilainya bahwa lo itu justru si pemaparan ahli di MK itu dia kan sempat nyinggung tuh soal kayak jogetnya Prabowo Iya betul. soal hubungan Prabowo yang sudah beberapa kali ikut pilpres, juga hubungan Prabowo sama Jokowi gitu. Itu sempat disinggung tuh sama ahlinya dari TPN Ganjar gitu. Nah, menurut kubunya Prabowo justru omongan-omongan si ahlinya ini justru menguatkan alasan kenapa suaranya Prabowo sampai segini, sampai sebesar ini sebanyak itu gitu. Jadi gitulah kalau dari sisi sudut pandang yang kubu 02. Padahal kan bansos dari dulu tuh bikin pusing ya. Bansos, ya ampun. Bando. Sampai bingung mau berkata-kata apa ya, menanggapi apa gitu ya. Ini kemana nih arah Gue pikir udah tadi itu apa nih bansos yang bisa lucuin tapi gak lucu juga gitu ya. Yang Gibran sebagai cawapresnya juga udah sempat ngerespon nih gitu, karena kan bansos ini kan jadi hot issue di sidang MK gitu, disinggung berkali-kali gitu kan. Jadi ditanya gitu ke Gibran, gimana nih bansos diungkit-ungkit di sidang MK. Kata dia ya udah silahkan kalau misalkan ini dibuktiin aja, dibuktikan gitu. Karena kemarin juga dari pihak 02 juga beberapa statementnya seperti itu kan gitu. Wah nih kayaknya dari kubu 01 sama 03 cuma omongan doang gitu. Cuma omong-omong, asumsi aja gitu. Buktinya apa? Jadi kayak menurutnya si 02 nih kayak cuma ya nyambung-nyambungin aja gitu kan. Tapi buktinya gimana gitu. Nah, ini Gibran juga komennya gitu, ya udah dibuktikan aja gitu. Tapi ini memang bansos ini pengaruhnya sebesar itukah untuk suara Pragib ini? Kalau menurutnya dari tim 03 dari timnya Ganjar, menurut mereka gitu. Menurut mereka kayak bansos ini mendatangkan sekian banyak suara lah gitu buat Prabowo. Kalau menurut mereka, dari kemarin juga dari kuasa hukumnya Timnas Amin juga sempat ada kayak ahlinya yang juga menyinggung soal bansos ini gitu. Jadi serunya di situ. Dari kubu 02 langsung di counter kan sama mereka. Nah, jadi kita tinggal bisa lihat lagi nih nanti berikutnya. Habis ini kan kalau besok itu adalah ahli dari pihak KPU-nya. KPU sebagai termohon itu dia juga punya kesempatan untuk kasih ahli dan juga saksi fakta gitu. Nah, nanti dari sekarang Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamisnya itu giliran dari pihak terkait, dari 02-nya 02 sendiri. 02 sendiri mereka juga bisa mengajukan saksi gitu, saksi fakta maupun saksi ahli gitu. Nah, jadi kita nanti lihat di situ gimana bentuk counternya nih. Iya. Karena masih berlanjut terus ini dan ya. yang paling penting minggu depan Lebaran. Break dulu balik ya. Break dulu. Maaf-maafan dulu. Habis maaf-maafan baru lanjut lagi gitu. Tapi Mbak Tiara, sebenarnya kayak politisasi bansos ini sebelumnya sudah pernah terjadi belum? Karena kan ini yang difokuskan saat ini adalah kenapa bansos ini jadi sorotan masyarakat, karena ini ada di pemerintahan Presiden Jokowi, kemudian dianggap karena Presiden Jokowi dianggapnya ini ya penilaiannya adalah mendukung salah satu calon presiden gitu kan. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah terjadi hal seperti mau tambahin juga kalau dulu mungkin serangan Fajar ya. Nah, kalau tapi serangan Fajar sekarang naik. Ada gak sih? Ya, maksudnya sekarang naik jadi bansos, jadi serangan Fajar 2.0 gimana? Gimana tuh Mbak Tiara? Istilah baru sudah menciptakan ini ya, istilah jargon-jargon menggiring baru opini. Ya. Parah banget. Instagramnya apa? Jangan. Tolong ini Gimana, Instagramnya langsung. Sebenarnya kalau emang lihat kalau ditarik ke belakang lagi ya, itu sebenarnya kan merupakan satu efek ya, atau satu konsekuensi dari sebuah pemilihan langsung gitu. Kalau mau ditarik lagi, jadi kan pemilihan tuh misalnya ada pemilihan langsung, pemilihan tidak langsung. Pemilihan langsung kan rakyat kayak kita langsung nyoblos tuh pemilihan langsung. Ada juga dulu wacana-wacana kayak pemilihan tidak langsung yang kayak misalnya ya udah yang nyoblos yang anggota DPR aja gitu kan. Nah, itulah yang bisa dibilang sebagai setiap sistem itu ada konsekuensi dan ada risiko-risikonya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sebagai konsekuensi dari pemilihan langsung itu dari zaman dulu kala, soal misalkan tadi sempat dimention serangan Fajar atau misalkan politik uang atau apapun bentuknya, itu sebenarnya ya dari dulu tuh bentuk-bentuk itu udah ada gitu kan. Nah, tapi bagaimana misalkan imbauan pencegahannya, cara mencegahnya, cara menolak. Ada juga kan dulu sempat ada omongan-omongan kayak misalkan kalau dikasih duit terima aja, tapi coblos jangan coblos orangnya, orangnya coblos sesuai hati nurani aja. Ada juga imbauan-imbauan kayak gitu kan. Karena ya memang kayak
ya udah rahasia umum gitu, kayak nggak bisa dipungkiri gitu. Ada misalkan yang bentuk-bentuknya politik uang segala macem tuh macem-macem gitu. Bahkan kalau misalkan apa namanya nggak cuma di kali ini, dari dulu ya, kayak bentuknya pun juga bertransformasi gitu. Misalkan dari dulu yang anggapannya dulu kan nyebutnya apa ya, amplop misalnya, habis itu kan bisa bahkan berini jadi apa, pulsa misalkan, sampai atau misalnya bantu bikinin apa gitu kan, atau misalkan jangan-jangan curigai sekarang sampai ini transfer yang lain ya, jangan gitu Bisa ya, jadi. beliin koin Ini ya, apa iya, atau apa iya, gitu, iya. nggak ngerti kan. Check Itu out lah, ini ya, bentuk check out, Cek out di keranjang check ya. out keranjang panjang kuning. jangan. Nah, cuman ya itu dia kan, tapi kalau misalnya mau diperpanjang lagi kan perlu ada pembuktian, perlu ada apa kaitannya gitu-gitu. Tapi kalau melihat yang tadi soal money politik dan segala macam, ya itu tadi ditarik ke belakang terkait pemilihan langsung itu. Bentuknya aja yang beda-beda ya, itu udah jadi rahasia umum ya. Tapi ini bisa dikatakan sebagai titik lemahnya 02 gak sih? Karena 01 dan 03 itu yang diserang, yang kita lihat sejauh ini salah satunya adalah terkait bansos ini, Mbak. Tapi kita juga mesti ngelihat ini juga sih, ngelihat sidang MK ini kan sidang gugatan sengketa hasil pilpres ya. PHPU Jadi ya. maksudnya si hakim MK ini juga tentunya dia harus melihat bagaimana, emang apakah ada dari suara itu yang diperoleh, suara Prabowo kan berapa puluh juta dan segala macam itu, adakah di situ yang bisa disengketakan gitu kan, disengketakan yang kemudian dari gugatan ini atau misalkan dari kesaksian itu akan berefek ke misalkan jumlah suara, atau misalkan kan yang permohonan petitumnya dari yang 03 dan 01 kan misalkan pemilu ulang atau diskualifikasi pemilu gitu. ulang, diskualifikasi 0 suara. Apakah misalkan dari kesaksian ini gitu kan, atau yang digali-gali ini gitu kan, ada koneksinya gitu untuk kemudian berhubungan dengan suara hasil pilpres ini gitu. Karena kan ya Mahkamah Konstitusi sesuai aturannya dia gugatan sengketa hasil pilpres dari suaranya ini. Intinya suara sebenarnya. Penghitungan suara, Perhitungan jumlah jumlahnya. suaranya gitu ya. Berarti kalau ngomongin jumlah suara itu, kalau ditarik ke belakang lagi itu terkait dengan perizinan juga sebenarnya ya, dari suara Gibran yang akhirnya masuk melalui peraturan-peraturan yang dimodifikasi nih ya. Pendaftarannya itu diungkit juga kan Mbak dalam kemarin sempat diungkit juga gitu kan, yang kemudian dibalas juga sama kubu 02. Ini berarti kalau gitu si kubu 01 dan 03 berarti menggugat MK ke MK dong berarti. Karena kan yang putusan yang mengizinkan yang MK. Yang mengizinkan Gibran untuk maju itu adalah putusan dari MK gitu. Berarti kalau tim 01 dan 03 mempermasalahkan itu berarti menggugat MK ke MK gitu-gitulah. Inilah adu argumen adu pendapatnya ini di antara tiga kubu itu. Mending adu cupang gua. Lebih enak liatnya daripada adu kayak begini, pusing kan gitu. Iya pusing sih, ini udah jelang-jelang mau Idul Fitri gitu ya. Tapi yang dipikirin masyarakat masih masih soalin. Dan ini sampai kapan sih Mbak Tiara nih sidang gugatan MK ini? Nah, jadi memang si MK ini kan ada aturannya, dia maksimal berapa hari gitu. Sejak waktu itu keputusan KPU ada batasnya berapa hari pengajuan, ditutup batasnya berapa hari waktu sidang gitu. Nah, tapi memang mereka itu menghitungnya adalah harinya hari kerja. Hari kerja. Senin Jumat dong. Jadi tanggal merah, weekend itu nggak dihitung. Makanya kenapa nanti Lebaran, tanggal merah cuti bersama tuh nggak ada sidang dan nggak dihitung gitu. Jadi kalau kemarin dari hitung-hitungannya maksimal itu adalah 22 April. Maksimal putusan dibacakan gitu. Apakah bisa lebih cepat ya mungkin aja juga gitu. Tapi pokoknya mereka mau nggak mau maksimal 22 April tuh hari Senin. Berarti habis 22 April udah nggak ada lagi nih kan? Udah harusnya ya udah putusan MK itu kan final dan udah mengikat final. gitu ya. Dia nggak bisa banding lagi. Nggak ada lagi, udah Gak itu bisa. final dan paling tinggi mengikat. MK kan. Final dan mengikat, Nggak kemudian maksudnya banding dari pengadunya gitu, apa sih istilahnya tuh Tapi Mbak? kan udah hasilnya, udah ada hasil MK udah paling tinggi. itu kemudian di KPU setelah mendapatkan putusan dari MK itu dia ada jangka waktu tertentu untuk kemudian menetapkan atau mengesahkan hasil ini. Lega ya berarti Nah, setelah dua-dua ya. Intinya setelah dua-dua kita kembali bersatu begitu kan. Harapannya gitu. Jangan ada demo-demo lagi, bakar ban, mending bakar sate daripada bakar-bakar ban. Apalagi mau lebaran nih Apalagi ya. mau lebaran. Bakar apa kayak gitu yang bisa dibagi-bagi gitu sama tetangga, makan bareng sama keluarga gitu jelang-jelang Idul Fitri. Seru banget sih. Nah, untuk besok nih Mbak Tiara kira-kira apa nih yang bakal rame nih besok?
bakal kita yang bisa kita soroti gitu untuk besok? Kalau untuk si sidang MK ini sebenarnya masih berjalan juga, masih tadi kan saksi ahli dan juga saksi fakta, tapi dari pihaknya KPU gitu. Yang menarik juga soalnya ini nih, KPU tuh kemarin kayak kalau dari gugatan awal tuh kalau ngelihatnya ini malah kayak si kubu 01 sama 03 ini kayak tidak mempersoalkan KPU gitu. Mereka malah mempersoalkannya pemerintah gitu kan. Jadinya bingung nih gitu kan, KPU-nya gue ngapain gitu ya kadang-kadang ya. Malah makanya tadi yang jadi lucu kayak ketua MK-nya nih, hakim MK-nya gitu kan, nyentil ketua KPU, Pak Hasim coba agak lebih semangat gitu kan. Bawaslu gitu kan, Bapak lagi tidur apa gimana Pak? Apa mungkin bulan puasa kali ya? Bulan puasa, lemes gitu ya. siang-siang gitu kan ya. Gitu. Tapi berarti emang apa tadi? Mau ngomong apa? Enak banget. Paling ini sih. Enak banget ya gue ngobrol Kalau ya. misalkan Enak banget dia. Dia lagi bengong lagi. yang lagi rame Pusing bener nih. Arahnya kemana nih? Yang lagi Itu rame volunteer nulis ditunggu mulu itu soalnya. malah yang lagi rame ditunggu malah hari Jumat sebenarnya. Iya, cuma karena long weekend kan. Udah mau lebaran, bukan ya? Nyamber aja cepet nih. Hari Jumat itu kan MK sudah memerintahkan untuk menghadirkan 4 menteri. Iya, Ibu Iya, Sri Mulyani juga itu tuh termasuk hari dipanggil Jumat. ya. Nah yang unik jadi gini nih, jadi kan dari timnya 01 sama 03 itu kan mereka memang mengajukan ya minta MK untuk mengundang menteri-menteri ini nih. Nah jadi MK tuh sebenarnya MK menolak permohonan itu. MK tidak mengabulkan permohonan itu, tapi MK tetap mau memanggil beberapa menteri ini karena memang untuk kepentingannya hakim MK sendiri gitu. Jadi kayak MK gue panggil ya, tapi bukan gara-gara lu minta gitu. Emang gue pingin aja gitu. Kira-kira gitu kayaknya MK. Nah mereka bakal manggil 4 menteri itu, yaitu dari Menko PMK Pak Muhadjir, Menkyu Bu Sri Mulyani, kemudian Mensos Bu Risma gitu kan, sama yang terakhir gue malah jadi lupa nih kan. Ya, menteri lah pokoknya. 4 menteri gitu. Nah, Tanda tanya mereka itu. tuh bilangnya ya udah kita nunggu suratnya gitu. Sama Menko Perekonomian Pak Erlangga. Oh iya. Mereka bener. sih bilang kan udah di doorstop tuh ya masing-masing katanya. Yaudah kita tunggu suratnya gitu. Soalnya sampai sekarang belum dapat nih Itu dia berarti suratnya. Jumat besok nih. Seru banget. Jumat nih Mau kayaknya tanya yang nggak? bakal Udah panas nih. Bakal panas. Bakal Tuh, panas kita ya. sekarang mau sapa dulu. Tadi setelah MK ya kan, kita harus tahu juga situasi di jalanan. Kita bilang makasih dulu Oh iya, nggak sih sama makasih, Mbak Mbak Tiara gimana? Kan masih di sini ntar. Iya masih, tapi makasih, Iya, makasih dulu Mbak Tiara. gitu. Pokoknya udah Pokoknya baca Detik News lah. Iya baca Lengkapnya Detik baca News. Lengkap baca Detik Detik News pokoknya. Pokoknya baca, kalau belum punya aplikasinya download aja sekarang Download langsung dong. ya. Harus punya, jadi anytime anywhere kayak kita bisa cek ada apa nih yang seru gitu ya. Apa juga nih yang seru di jalanan. Apakah traffic hari ini perlu kita pertimbangkan untuk kita pulang on time jam 5 ataukah kadang kan kita Atau juga udah sepi pada mudik jangan-jangan. Nah, itu. kayaknya Tapi belum. udah mulai sepi deh. Tadi kayaknya. masih rame. Oh iya. Tadi laporan dari Bribda Eklesia Kita langsung yang tanya aja. pertama Tanya aja masih langsung ke rame. Eklesia. Sekarang masih rame nggak? Langsung aja deh kita sama. Halo. Ayo sapa dong. Halo, Mbak Bribda. Mbak Bribda. Mbak Bribda. Ya kan sopan. Iya Mbak. Tuh lo mau dikasih pantun tuh. Bacain pantun ke Bribda. Halo Mbak Bribda Bribda. Eklesia, Mbak. Iya kan saya orangnya sopan ya. Ya sopan. Allah. Halo Bribda Eklesia. Ya. Iya manggut-manggut aja. Suaranya ada gak sih Bribda Eklesia mendengar suara kita gak sih? Suaranya Bribda. Coba aja. Yang ada di studio. Ah, ini baru masuk nah nih. ini baru kedengeran suaranya. Bribda, rekan saya Afif Oke. mau ngasih pantun. Apaan tuh? Saya belum siap nih. Itu baca. Cus. Bribda. Minum jamu rasanya kecut. Cakep. Melihat kamu, aku kepincut. Yeay. Ahai. Kita tepuk tangan, kita apresiasi deh biar seneng ya. Datar sekali saya. Aduh. Itu mobil sampai buru-buru pulang tuh. Pantunnya. Ya udahlah, daripada kecut lagi kita dengerin Afif pantun, kita dengerin Bribda Eklesia aja deh yang manis, seger gitu dilihatnya ya di tengah cuaca yang panas begini. Lagi di mana saat ini Bribda?
Saat ini saya berada di Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur, Mae. Oh, oke, udah bergeser ya. Sekarang boleh deh langsung dilaporkan seperti apa situasi kondisi terkini di sana. Silakan, Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Maya dan juga Afif. Selamat sore Detikers. Kembali lagi nih bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Menjelang jam pulang perkantoran dan juga mendekati waktu berbuka puasa, situasi arus lalu lintas di kawasan ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang ataupun Jatinegara yang akan lurus menuju Kramajati maupun Taman Mini, dan arus sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami ketersendatan jelang antrian traffic light yang berimbas hingga 900 meter ke belakang. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop untuk mengutamakan prioritas pejalan kaki di kawasan ini. Dan bagi para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Selanjutnya dari arah MT Haryono maupun Kalibata yang akan menuju ke arah Halim dan arah sebaliknya juga tampak ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jalan traffic light. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan juga dikarenakan di kawasan ini terdapat halte dan juga jalur busway, kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kami juga mengajak Detikers kembali untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dimanapun Detikers akan berkendara, dan sistem ganjil genap pada hari ini masih berlangsung, di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Detikers yang menjalankan, serta salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Afif dan juga Mae. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia. Salam presisi dan selamat bertugas kembali. Thank you. Terima kasih, salam presisi. Aduh, semangat selalu ya Bribda Eklesia. Nggak cuman semangat untuk memberitakan aja kondisi terkini di sana, kayaknya Detikers juga semangatnya ini untuk belanja-belanja gitu ya. Oh, karena THR udah turun. Iya, kan Cililitan itu salah satu pusat grosir tuh buat belanja-belanja, jadi PGC ya kan? PGC ya? Pusat grosir Cililitan. Iya bener, itu bener. Anyway, kita mau bilang makasih lagi buat Mbak Tiara udah bergabung ke sini. Jangan lupa juga Detikers ya, di Detik Hikmah itu ada yang namanya Alhamdulillah Challenge nih ya. Wow. Jadi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, Detik Hikmah ini mengadakan ini melalui Alhamdulillah Challenge namanya ini, ingin mengajak Detikers untuk menuliskan hal yang disyukuri setiap harinya tuh apa selama bulan Ramadan, dan bisa di-share di sosial media itu berupa card image. Nah, nanti kalian upload, kemudian jangan lupa tag juga Detik Hikmah, dan program ini di bawah naungan program Ramadan Penuh Hikmah. Itu dia. Jangan lupa ikutan. Apa yang kamu syukuri hari ini? Saya bersyukur masih bisa hidup. Alhamdulillah ya, cepet banget ya. Berpikirnya cepet banget dia memang ya Mbak Tiara ya, luar biasa. Saya ngantuk sebenarnya ini. Makanya bersyukur bisa melek gitu. Oh iya. Iya kan? Bagus. Lalu apa Me? Bersyukur apa hari ini? Hari ini ya masih ada kerjaan yang bisa dikerjain. Kalau Mbak Tiara bersyukur apa hari ini? Aku bersyukur kerjaannya udah beres dulu tadi sebelum sini. Jadi after dari sini udah gak ada kepikiran apa-apa lagi ya. Pulang dong. Enak dong. Siap-siap pulang Tapi jangan lupa tagline kita ya Mbak Tiara sebelum Mbak Tiara pulang. Pastinya. Gak cuma hore-hore ya. Oke Detikers, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma pahlawan-pahlawan. Hero-hero. Hore-hore. Keplesetan.
Terluka hati saya nih. Bukan hati saya, otak saya terluka hari ini. Ini susah emang jokes father kayak begitu. Father nih, tadi apa tadi yang Apa? lo ngejok sebelumnya yang bando-bando apa? Bansos ya ampun, Ya Bando ya ampun. ampun. Ya ampun. Ini buat lo deh biar lo semangat Oke. dikit, Pip. Sip. Aduh. Ayo Ril, Gaskan. Kita mau Ariel. kemana nih? kita mau ke Bali dulu kita. Kita ke Bali ya. Tapi bukan buat jalan-jalan. Bukan. Tapi apa? Tapi apa? Tapi ini sebelum di itu. Bali memang kita bukan mau jalan-jalan. Bukan memperkenalkan ulang ya. Bukan memperkenalkan keindahan destinasi wisata Bali. Itu udah nggak perlu diperkenalkan, itu biasa. udah tahu Orang udah semuanya. tahu. Yang perlu kita perkenalkan, yang perlu kita kasih tahu kepada detikers dan juga wisatawan asing terutama ya, bahwa Bali itu sebenarnya aman dan nyaman untuk dikunjungi. Betul. Tapi belakangan ini ada aja gitu kejadian-kejadian yang membuat kita itu ngerasa kayak, aduh Bali ini dipertanyakan keamanannya dari segi Ya. keamanannya seperti apa, terutama dari transportasinya, Fir. Karena ya nggak sedikit lah. Dibilang banyak juga nggak banyak, Mm. dibilang sedikit juga nggak sedikit. Jadi tengah-tengah lama ya. Mm. Jadi memang ada beberapa kasus pemerasan dari sopir-sopir taksi itu kepada wisatawan baik lokal ataupun mancanegara di Bali. Ini baru kejadian nih ya. Ada satu video seorang penumpang perempuan yang diduga diperas sopir taksi sebesar 400.000. Padahal rutenya ini nggak terlalu jauh, cuman dari Seminyak ke Kute. Itu kan sebenarnya Seminyak ke Kute kalau kita naik motor mungkin 10 menit kali ya, Viv ya. naik Kan itu mobil kan ya cuma setengah jam jalan lah, tinggal jalan muter-muter gitu doang karena satu arah kan. Kute Seminyak itu sebenarnya deket banget gitu. Nah akhirnya video ini tuh di-upload gitu sama si penumpang itu dan dia komplain karena Iya. dikenakan tarif yang mahal banget gitu ya. Nggak tahu nih kenapa ya bisa mahal kayak gini. Tapi si sopir taksi ini juga berusaha menerangkan alasannya itu ngasih tarif 400.000 karena angkutan itu beroperasi subuh. Jadi di pagi-pagi, jam ya. di jam-jam yang bukan jam-jam rame lah sebenarnya Hmm. kan. Tapi kalau di Bali kayaknya jam segitu rame-rame aja ya. Ya nggak sih? Iya kan orang udah mulai beraktivitas sih. Tapi bukannya kalau makin sepi makin murah ya tarifnya? Makin murah, enggak juga sih, mungkin karena armadanya yang sepi gitu, Viv. Karena kan ya mungkin armadanya. ya armadanya sepi jadi bisa jadi ini nih jadi mahal nih. Jadi Nah, mahal. akhirnya si perempuan ini tadi yang merasa diperas ini tadi itu katanya mau mempolisikan si supir taksi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kondisi keamanan di Bali itu memang saat ini dipertanyakan gitu kan? Dengan kehadiran ya nggak cuma wisatawan asing yang banyak tingkahnya juga di Bali Iya. gitu kan. Wisatawan lokal juga mungkin bisa kita soroti juga gitu apa yang mereka lakukan di sana, apakah menghargai dan menghormati kondisi setempat dan itu juga akan ngaruh ke bagaimana warga lokal sana memperlakukan wisatawan Iya, kan. tamu memperlakukan tamu-tamu. Memperlakukan tamu-tamu. Tapi ya tentunya dengan kondisi atau kejadian ini kita harus aware juga Aware. kalau kita datang ke sana. Gue punya satu pengalaman nih, Viv. Apaan Ketika tuh? gue datang ke sana. Coba matiin lampunya. Mau curhat, Mai? Enggak, gue gak mau curhat. Gue mau enggak. cerita aja. Iya, iya. Jadi yang bikin kita itu kan sebenarnya kayak taksi online udah banyak juga kan di Iya. Bali ya. Tapi gue pernah dari Sanur, Hmm. gue nyebrang nih pakai kapal yang mau ke Gili gitu, kan Iya, ada iya. pelabuhannya ya. Hmm. Nah ketika kita mau pulang atau mau balik gitu ke kota ke Denpasar gitu ya, itu kita harus jalan mungkin 1 kilometer lebih, hampir 2 kilometer keluar. Itu bukan cuman keluar kawasan Pelabuhan. pelabuhannya Ah. aja, tapi sampai keluar kan itu masuk kayak jalan Iya, gang iya, gitu iya. kan, harus jalan Jalan. keluar ke jalan raya yang besar. Kalau nggak salah itu di depannya Dunkin Donuts atau apa Warung. gitu. Itu jauh banget, Afif. Jadi kayak kendaraan umum di sana tuh juga kayaknya Belum terlalu memadai. nah itu Iya, mungkin betul. ya mungkin. Tapi kayaknya kita bisa langsung menyapa ini kali ya. Siapa namanya? Reporter. Reporter dari Detik Bali. Betul, Kabiro dari Detik Kabiro Detik Bali. Bali. Ada Mas Gangsar Parikesit. Apakah kita bisa ngobrol-ngobrol langsung Apakah sudah terhubung terkait Mas Gangsar? hal ini? Coba kita sapa dulu Mas Gangsar. Adakah di sana? Sudah gabung kan sama Hai. kita? Ah, ini Sore. dia. Afif, Iya, halo. Apa kabar Mas Gangsar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih Lancar ya puasa nih. puasanya ya? Lancar. Lancar Baru ini. minum es teh nanti aja habis buka. Tuh, siapin es teh loh. Ini yang lagi nggak lancar kayaknya di Bali adalah kondisi keamanan ya, Mas Gangsar ya. Ini karena rame nih Betul. di sosial media tentang pemalakan. Ini masih Betul. diduga nih ya. Ini kasusnya sudah sampai mana nih, Mas? Apakah memang sudah dipolisikan, sudah diproses atau seperti Karena sudah apa? viral ya. Heeh.
Baik, jadi begini, Afif dan Mai, Sabtu lalu itu ada peristiwa di mana salah satu penumpang diperas oleh sopir taksi dengan harga 400.000 untuk rute yang sebetulnya sangat dekat begitu dari Seminyak ke Kute begitu. Seminyak Kute itu ya masih satu garis pantai sih, masih satu wilayah seperti itu. Nah, peristiwa itu kemudian viral di media sosial seperti itu. Lalu pemerintah Provinsi Bali itu merespons peristiwa itu. Dinas Pariwisata kemudian akan memanggil sopir-sopir taksi yang beroperasi di sekitar kawasan pariwisata. Pun termasuk Dinas Perhubungan Bali itu juga akan memanggil koperasi taksi ataupun perusahaan penyedia jasa taksi. Nah, kebetulan tim Detik Bali dapat salinan undangan yaitu pemanggilan besok di kantor Dinas Perhubungan Bali. Begitu Afif dan Mai. Tapi bisa dibilang ini oknum ya Mas ya sebenarnya ya? Nah, dari penelusuran kami, taksi yang beroperasi tersebut diduga ilegal seperti itu. Jadi pertama adalah tidak menggunakan argometer. Yang kedua adalah sudah mati plat nomornya. Dan yang ketiga itu ada dugaan bahwa salah satu operator taksi ketika mendeaktivasi armada tersebut itu tidak menaati aturan. Karena ketika dia harusnya tidak beroperasi lagi menjadi taksi, kendaraan itu harus diganti menjadi plat nomor hitam, kemudian lambang atau simbol di lambung taksi itu juga dicopot. Seperti itu Afif dan Mai. Sehingga ya besok akan dikonfirmasi langsung begitu ke pihak terkait. Karena kenapa gue bilang oknum? Karena orang Bali itu sangat-sangat baik ya nggak sih Bang Gangsar? Banget, sangat Orang Bali baik. Sangat Dan baik. keamanan di Bali itu ya bener-bener kayak taruh motor di pinggir jalan, ada kunci motornya aja, motornya nggak hilang ya nggak Mas? Betul. Iya, Jadi itu terkenal memang banget loh orang Bali itu baik, jujur gitu ya. Tapi ya mungkin ya ini kembali lagi kepada oknum. Nah itu dari penjelasan Mas Gangsar tadi artinya ini akan ditempuh dengan proses mediasi dulu ya, nggak langsung dipolisikan ya? betul, sementara ini belum ada laporan di polisian ya. Artinya masih ditempuh secara administratif. Tapi memang menurut catatan kami itu beberapa waktu ini memang ada 3 peristiwa itu, Afif dan Mai. Jadi sebelum peristiwa ini itu di sekitar awal Januari juga sama, itu ada sopir taksi yang memeras warga Amerika seperti itu. Nah ini ada miskomunikasi gitu. Jadi warga Amerikanya mengira tarifnya adalah 50.000, sedangkan si sopir taksi itu mengira tarifnya $50 seperti itu. Nah, untuk kasus ini kemudian taksinya juga ilegal. Nah, si sopir akhirnya ditangkap oleh Polresta Denpasar dan terancam hukuman 9 tahun bui. Tapi sebetulnya turis asing ataupun kedatangan wisatawan ini menjadi magnet sendiri, Afif dan Mai, begitu ya, bagi pengusaha transportasi di Bali seperti itu. Karena sebagai gambaran saja, begitu ya, pada Januari dan Februari 2024 itu ada sekitar 874.838 kunjungan turis asing. Jadi Mai dan Afif bisa bayangkan, itu belum turis domestik atau dalam negeri ya, seperti itu. Yang dimana tentu mereka tidak semuanya membawa kendaraan pribadi untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Bali, seperti itu. Nah, ceruk inilah yang sebetulnya menjadi saling sikut atau saling rebut begitu ya antara para penyedia angkutan transportasi ini, Afif dan Mai. Bahkan saya sendiri gitu ya pernah mengalami juga gitu. Artinya ketika mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai kemudian turun di pintu kedatangan domestik mencari transportasi, itu juga banyak gitu taksi-taksi liar yang kemudian menjajakan atau menawarkan jasanya. Bahkan mereka berani memasang tarif dengan sederhana, misalkan ya udah masnya cek dulu aja deh tarif dari Bandara Ngurah Rai ke titik ini berapa, nanti kita sesuaikan dengan tarif tersebut, seperti itu. Nah,
Jadi itu memang saling bersinggungan antara para pencari atau penyedia transportasi itu, Mai dan Afif. Jadi memang ini uang yang cukup besar begitu. Bahkan tak jarang gitu kan sopir taksi konvensional pun atau ojek pangkalan itu berebut juga dengan taksi online gitu. Bahkan beberapa waktu lalu tim Detik Bali sempat bikin laporan khusus soal itu gitu. Jadi di mana waktu itu ada momentumnya adalah waktu sopir pangkalan itu memeras wisatawan Singapura. Jadi kronologinya saat itu adalah di bulan Juni, seorang warga Singapura itu sudah mendapatkan taksi online gitu untuk rute dari Canggu ke Bandara Ngurah Rai. Begitu taksi online yang menjemput, nah sopir angkutan pangkalannya tidak terima begitu. Kemudian dia meminta si wisatawan dari Singapura itu memberikan uang 150.000 kalau mau melanjutkan perjalanan dengan taksi online yang sudah dia pesan gitu. Nah belakangan itu menjadi ramai dan tentunya Pemprov Bali itu sudah menyiapkan peraturan gubernur untuk mencegah keributan itu, Mae dan Afif. Jadi ada yang namanya adalah peraturan gubernur nomor 20 tahun 2022 tentang pelayanan angkutan pada pangkalan di kawasan tertentu. Jadi mengacu pada pergub itu nanti akan mengatur begitu. Jadi misalkan ojek atau angkutan pangkalan itu nanti mereka berhimpun, ada struktur organisasinya, mengajukan titik pangkalan. Nanti ketika itu sudah disetujui gitu di tempat-tempat tertentu, nah taksi dan ojek online tidak boleh menjemput di titik tersebut begitu. Nah mungkin apa yang dialami Mae itu salah satu contohnya begitu karena suka tidak suka begitu memang ada beberapa titik di Bali ini yang masuk red zone. Artinya gini, ada beberapa titik misalkan ini memang masih belum dalam tanda kutip diterima ya oleh ojek pangkalan atau sopir angkutan pangkalan untuk ojek online ataupun taksi online datang menjemput penumpang. Untuk sehingga mereka harus gitu. berjalan dulu gitu beberapa meter gitu. Jangan dari titik itu ya Mas, saya nunggunya di sini karena itu dilarang. Nah, hal itu yang kemudian dicegah sebenarnya melalui peraturan gubernur itu. Nah, tapi pada praktiknya itu juga tidak banyak angkutan pangkalan yang mengajukan daftar izin resmi pangkalan begitu Afif dan Mai. Sehingga ya inilah yang kemudian menjadi ekses ataupun bisa menjadi pemicu lagi keributan ketika berebut penumpang wisatawan di Bali. Seperti itu Afif dan Mai. Oke, Mas sebelumnya saya mau konfirmasi dulu nih terkait sebutan taksi ilegal tadi ya Mas ya. Nah ini tuh taksi ilegal ini apakah yang memang tidak memiliki tidak memiliki perusahaan besar yang menaunginya kah? Ataukah memang ada perusahaan tertentu di Bali yang memang bergerak di bidang transportasi tersebut? Ataukah ini kayak kalau misalnya kita punya mobil terus kita nongkrong aja gitu di tempat-tempat wisata atau dengan yang tadi Mas Gangsar sebutkan ada aturan dari gubernur mengenai bagaimana tata cara untuk menjadi atau kelola taksi atau ya taksi online lah ya, taksi lokal gitu. Nah ini definisi dari taksi ilegal tadi tuh seperti apa nih Mas? Biar kita tuh sama-sama paham bahwa oh yang ini memang taksi yang sudah dikelola, yang ini memang yang ilegal gitu, yang tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban ke satu perusahaan gitu. Baik, begini Mai. Jadi yang dimaksud taksi ilegal itu adalah sebetulnya yang izin operasinya itu sudah selesai seperti itu. Jadi di Bali itu yang penyedia dalam bentuk badan usaha PT itu hanya satu sejauh ini menurut informasi yang kami himpun seperti itu. Ya sedangkan sisanya itu dimiliki perorangan tapi diwadahi dalam bentuk koperasi Mai dan Afif. Jadi misalkan ada 5 pemilik taksi gitu kan, kemudian tidak sanggup membuat PT, ya dia berhimpun dalam bentuk koperasi itu. Nah, nanti koperasi itu yang kemudian mengelola mulai dari standar pelayanan minimalnya tentu mengacu pada aturan yang berlaku ya, seperti harus ada argometer, kemudian juga pengemudinya berseragam seperti itu, kemudian juga hidup secara pajak seperti itu. Jadi ada sejumlah aturan yang mengikat ketika mereka juga bernaung dalam bentuk koperasi itu.
Mae Berarti dan Afif. berarti itu ada yang Mas Gangsar sebutkan tadi itu adalah cara mendeteksi itu taksi yang apa Ilegal. yang ilegal atau yang inilah ya, terkoordinasi dengan baik gitu ya. Betul. Jadi Oke. baiknya memang ketika wisatawan itu datang ke Bali begitu ya, diarahkan sebaiknya memang untuk menggunakan transportasi yang legal ya. Artinya gini, salah satu sederhananya adalah mungkin tarifnya tuh transparan, Mae dan Afif gitu kan. Iya. Ketika tarif itu transparan kan menimbulkan suatu kepastian ya bagi pengunjung gitu kan. Mae misalkan dari Bandara Ngurah Rai mau Kuta tarifnya jelas tuh, misalkan habisnya 50.000 atau apa kan, tidak diketok di belakang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu begitu kan, tiba-tiba diketok 400.000 karena argometernya dimatikan gitu. Padahal menurut aturan ya argometer itu harus nyala gitu. Jadi nggak ada tuh mau dia subuh hari, mau dia siang hari gitu kan. Ya kalau pakai argometer ya pakai argometer. Tentu itu untuk penghitungan taksi konvensional begitu. Tapi untuk taksi online atau ojek online kan berbeda gitu ya. Tadi yang disampaikan Afif saat pembuka bahwa bukannya kalau makin ramai itu tarifnya makin tinggi ya gitu kan. Artinya kan kebalikannya ya, kalau tadi disebutkan harusnya pada saat subuh tarifnya rendah dong karena kan pasarnya nggak banyak seperti itu. Nah itu memang ada semacam pembeda gitu ya antara pola penghitungan yang dilakukan oleh aplikator maupun oleh taksi konvensional. Seperti itu Mae dan Afif. Dan ini memang sebetulnya ya balik lagi ekses dari tidak banyaknya transportasi publik yang menjangkau tempat-tempat wisata. Setuju. Sehingga mendorong orang itu tergantung sama angkutan seperti tadi taksi online, kemudian rental mobil, kemudian juga rental motor, kemudian juga dengan yang lain seperti itu. Dampaknya apa? Banyak banget dampaknya Afif Mae. Belakangan kalau Afif Mae itu datang ke Bali, kita juga yang merasakan kemacetannya seperti itu. Karena ekses dari tadi angkutan pribadinya atau plat hitamnya yang kemudian jumlahnya hampir sama dengan atau mungkin bahkan hampir mencapai 2 kali penduduk Bali seperti itu. Padahal kalaupun kita itu menggunakan transportasi publik ya bisa sangat meringkas waktu, meringkas lebih hemat seperti itu. Tapi memang balik lagi untuk transportasi publik ini kan tidak bisa juga gitu dibiarkan sendiri. Dia harus ada intervensi dari pemerintah ya, misalkan dalam bentuk subsidi tarif gitu, sehingga orang mau tertarik pindah ke angkutan massal seperti itu dan rutenya juga diperbanyak. Nah kalau misalkan masih mengandalkan rental ataupun angkutan jasa sewa itu ya sebenarnya banyak juga gitu di Bali karena pelanggarannya adalah turis asing misalkan tidak punya SIM internasional gitu. Ya rental motor kasih aja gitu, yang penting kan dolar gitu masuk gitu, tapi yang penting cuan. Cuan, tapi belakangan tidak meneliti gitu apakah kemudian dia bisa naik motor gitu kan. Karena banyak juga gitu candaan gitu, turis asing itu di negara asalnya itu sebetulnya belum bisa naik motor dan baru belajar naik motornya ketika ada di Bali. Jadi viral tuh yang nabrak-nabrak. Seenaknya ya di negara orang. Nah Mas Gangsar terakhir nih Mas, sebenarnya di Bali itu Mas ada nggak sih cerita atau soal persaingan antara angkutan online dengan angkutan konvensional atau pangkalan gitu? Sebenarnya banyak ya pasti ceritanya. Soalnya enggak, kalau misalnya di Jakarta mungkin sudah dulu gitu Mas, sudah terjadi kan kayak gitu. Apa mungkin di Bali karena tadi Mas Gangsar bilang ini celahnya lagi lebar banget ya, jadi orang lagi mulai main kesini gitu. Benar. Apakah ada persaingan gitu Mas mereka atau gimana? Ada persaingan. Bahkan kami tahun lalu itu sempat membuat liputan khusus soal itu, antara persaingan rebutan cuan ya di jalan gitu ya antara angkutan online dengan angkutan konvensional. Nah ini kami membuat liputan khusus ini dasarnya adalah waktu adanya turis Australia yang diperas oleh sopir angkutan konvensional saat dia mendapatkan taksi online untuk rute Canggu Bandara Ngurah Rai. Nah di sini kemudian kami menelisik begitu kan, ternyata memang balik lagi ini rebutan cuan di jalan gitu. Nah dulunya belum kehadiran taksi online atau ojek online gitu kan, ojek pangkalan ataupun pengusaha angkutan pangkalan bisa dapat uang lebih banyak gitu kan, kemudian hadirnya angkutan online itu kemudian menggerus pendapatan mereka. Nah, makanya tadi hadir Pergub yang mengatur bahwa
untuk mencegah keributan itu, makanya mereka diarahkan yang bentuknya pangkalan itu, taksi ataupun angkutan pangkalan, ojek pangkalan itu mengacu pada semacam ada organisasinya, ada strukturnya jelas, kemudian dia menghimpun dan mengajukan izin pangkalan. Nanti kemudian ketika itu sudah resmi disahkan sebagai pangkalan oleh Dinas Perhubungan Bali, nah taksi online ataupun ojek online itu tidak mengambil penumpang di sana seperti itu. Jadi persaingan tetap ada gitu. Tadi balik lagi ya, karena gulanya itu adalah jumlah kunjungan wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya. Iya. Gitu. Di mana ada gula pasti semut akan berebut di sana. Pasti. Nah, yang perlu kita perhatikan sebagai wisatawan yang mau datang ke Bali itu adalah seperti yang tadi Mas Gangsar sudah sampaikan, memang ada yang legal, ada yang konvensional, tergantung kita mau pilih yang mana gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ya Mas ya, harapan kita seperti yang tadi juga kita sudah bahas di awal, kalau bisa ada transportasi umum yang bisa diakses dari tempat-tempat wisata tuh mungkin akan lebih nyaman juga gitu ya buat wisatawan, apalagi buat yang dari kayak misalnya dari Jakarta gitu ya, kan kita terbiasa juga dengan transportasi umum ya di sini di Jakarta. Tapi kalau di Bali kan memang culture-nya kayak kemana-mana pakai motor biar cepet, nggak macet. Karena Bali macet juga kan Mas. Jadi pakai motor tuh pasti lebih cepat gitu. Dan mungkin dampaknya yang paling terasa adalah dengan peristiwa ini tentu bisa mencoreng pariwisata Bali. Nah, itu yang sebetulnya yang publik khawatirkan kan. Karena apa? Ya itu tadi muncul atau timbul persepsi bahwa Bali tidak aman. Seperti itu. Nah, itu kan yang bagi daerah destinasi wisata itu harus dihindari, Mai dan Afif, karena begitu turis dapat prasangka daerah tersebut tidak aman, ya dia mau berlibur yang tadinya mau hura-hura juga jadi berpikir berulang kali gitu kan, aman nggak nih gitu. Review jadi jelek ya review Bali. Ntar bintangnya 1 lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Gangsar. Untuk sharing-sharing ceritanya, informasinya sangat bermanfaat nih buat kita yang berencana untuk datang ke Bali juga ya. Dan again, ini adalah oknum ya, Detikers ya. Kita tidak bisa mengeneralisir hal ini terhadap semua masyarakat yang ada di Bali, itu jauh banget. Jadi semoga kita sebagai wisatawan juga bisa menghargai tradisi dan juga kebiasaan yang ada di sana. Terus juga yang ada di sana juga bisa welcome gitu, nerima kita dengan baik. Terima kasih Mas Gangsar. Thank you, Mas Gangsar. Selamat berbuka puasa ya. Kayaknya di Bali ini udah buka puasa malah ya. Belum, tapi kami duluan lah dibandingkan aku. Iya, waktu Indonesia ya. Di sana ya. Terima kasih deh kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Gangsar. Terima kasih Afif, Mai. Iya. Gitu. Aduh. Enggak, jadi cerita gue tadi begini, Mai. Ini masih potong tadi. Jadi waktu itu gue masih Detik Travel kan. Terus gue liputan ketemu Pak Menteri Arief Yahya di VIP Bandara Ngurah Rai. Nah, ketika itu kan udahlah ngobrol-ngobrol ngetik berita itu pas Raja Salman tuh waktu itu. Jadi pas rombongan Pak Menteri udah pulang, gue bingung dong sendirian kan. Wah, ini gue sendirian di sini nih. Gue pulangnya bingung nih mau kemana. Itu ada pagar buat ke airport yang bagian umum kan. Gak mungkin gue panjat dong. Gue jalan tuh coba keluar, itu 3 kilo lumayan. Ya kan? Dan itu gue di tengah-tengah akhirnya gue berhenti karena hutan semua kan. Itu juga jam 1-an apa. Udah kira gue balik. Serius gue balik lagi ke ruang VIP, itu gak ada orang sampai akhirnya ada bapaknya sendiri. Kan gue wartawan sendiri tinggal sisa yang udah pada berangkat. Itu maksudnya rombongan menteri. Udah akhirnya ada bapak kayak tukang sabu gitu, orang Bali, kata orang Bali, gue bilang, Pak maaf boleh tolong anterin saya gak ke depan. Oh kenapa mas dari dia juga kaget dong. Dari mana mas kan VIP. Oh saya wartawan mas, saya wartawan beli begini. Udah akhirnya dianterin, udah nyiapin dong duit ya bangsa 20.000 lah gitu. Pas turun gue mau ngasih, Pak buat beli rokok pak gitu kan. Mbak bilang, oh mas udah gak usah. Udah pak, kan gue gak enak dong, itu jauh, itu lumayan jauh 3-4 kilo. Udah pak gak apa. Mas saya tuh nolong mas bukan karena mau ada dikasih imbalannya, karena saya ikhlas. Nanti kalau suatu saat saya kayak mas gimana? Wah itu gue langsung luluh banget sih. Karena emang hampir semua temen gue orang Bali itu emang baik-baik banget. Dan memang kita tuh kalau dalam keadaan seperti itu, harapan kita kalau ketemu sama orang lokal itu kan pasti, aduh nih kalau dalam keadaan susah nih kita dibantuin gitu ya. Nah kalau dari tadi kita ke Bali, sekarang kita ke Mongga aja deh, gimana? Langsung nih. Sudah ada Mongga nih. Tadi kata MC-nya tuh ke Mongga, kita ke Mongga. MC. Ada bisikan-bisikan MC ya. Oke deh, coba kita sapa Mongga, apakah sudah bersama kita? Hello. Hello Mongga, is it me you looking for? Halo. Betul kan?
Afif dan Mai. Ya Saat udah gue ini serahkan aku ini kepada Afif, silahkan. Gocek, Fif. Mau nggak posisi lagi di mana nih, mau nggak nih? lagi di Taman Taman Sunter Indah, tepatnya di Jalan Taman Sunter Indah di Tanjung Sunter. Priok, Sunter. Yes. Oh, ini ceritanya kamu itu mau hunting jajanan lagi ya buat kita buka puasa Atau mau ya? lari sore nih? Oh tidak, apa itu lari sore? Saya mau makan. Mau makan Jujur katanya sekali. dia. Gak pakai basa-basi ya, kalau lari capek. Tidak dong. Lagian mau nggak kan Betul. udah langsing ya, nggak perlu lah olahraga lagi. Jangan dong, enggak gitu. Ini yang berbuka pada Jadi- gibah ya? Kalau iya, kemarin saya dikit nih ya, jajannya Mai tahu banget pasti kayak cuma beli es cendol, es buah. Sekarang saya punya 3 jajanan di Tuh tangan. kan, udah Apaan pamer tuh? lagi. Apaan tuh? Boleh, mau nggak tiap pamer nggak pernah dibawa ke sini? Udah Apaan? habis, Iya, udah soalnya habis katanya. jauh Sampai ya Pejaten udah macet. liputannya. Apa itu apa? Betul. Coba ceritain dulu. Jadi di sini tuh terkenal sama makanannya tendaan dan ruko-ruko, dan isinya tuh sebenarnya Chinese food banyaknya. Cuman ada yang no pork no lard, basically halal juga ya campur nih. Jadi kalau misalnya di sini nih ada orang yang ngabuburit, nyariin minuman atau es khas Pontianak, di sini banyak makanan khas Pontianak juga. Wow. Atau misalnya nyari kuotienya yang di sini khas banget, coy panciam 91. Nah, ini juga banyak babi. Jadi kalau buat tiket yang non muslim nih atau kayak beda agama, pacarannya bisa banget sih sini, lengkap soalnya. Tapi kalau coipan itu isinya sayur-sayuran enak banget loh, Iya. coipan ya. Bener, bengkoang biasanya kan isinya. Nah tapi di sini juga macam-macam, nggak cuman snack-snack kecil gitu, juga ada steak. Harganya mulai dari 43 ribuan sampai dengan 88 ribuan. Jadi Itu bener-bener tendaan, variatif tapi banget sih. steaknya itu tendaan gitu ya, mau nggak? Ya, steak tendaan. Emang kalau jam segini memang belum pada siap sih. Biasanya jam setengah 6 baru mulai siap, dan target utamanya memang buat makan malam sih cenderung, bukan yang buat ngabuburit. Cuman buat tikers yang lagi lewat ke sini atau misalnya dari ke sini, boleh banget sih hunting makanan. Terus saya nggak suka makan aja jadi kayak menarik. Iya. Udah macam-macam, ada bola ubi, itu ada coipannya juga tadi. Oh dia udah Kemudian ada beli coipan, topping. ih. Iya dong. Ih mau, ih. Kirim siap-siap kek. Tapi suasananya masih cukup ramai, mau nggak ya? Walaupun sudah mau deket-deket lebaran di sana ya? Justru iya sih masih lumayan rame, dan penjual juga masih lengkap. Mungkin karena memang target marketnya nggak cuma yang muslim ya, tapi semua berbagai kalangan gitu. Dan memang target marketnya juga katanya orang makan malam sih kan, makanan berat banyak Iya, kan. langsung makan berat itu. Betul, tapi kan Indonesia mau makan berat, makan ringan, buka puasa semua disikat ya. Jadi cocok. Tapi terpantau di sana itu karena itu kan katanya targetnya buat makan malam nih. Tapi terpantau ada nggak kayak minuman-minuman segar, es-esan, jus-jusan kayak gitu-gitu ada juga? Ada, cuman memang bukan jadi mayoritas di sini. Biasanya kan kalau kita lihat ke daerah takjilan tuh es buah sepanjang jalan, Iya, tapi bener. enggak. Iya tuh. Di sini tuh justru khas-khasnya banyak kan. Misalnya ada beberapa teh yang biasa kita sering ditemui, teh gerobak. Ini juga tadi ada minuman-minuman khas Pontianak, es khas Pontianak, atau kayak wedang ronde justru malah ada di sini. Oh iya, ih menyenangkan. Iya menarik kan? Gitu. Kalau nggak jalan jangan di studio lah, di jalan lah. Jajan. Kalau harga dibandingin sama tempat-tempat yang udah mau nggak datengin, ini kan biasanya kalau di daerah utara itu kan lebih mahal ya. Mau nggak sebagai duta takjil bagaimana nih? Kalau di Sunter tuh berapa harganya? Duta takjil. Jujur ini aku udah habis 50.000 lebih sih. Karena emang pertama kalap, kedua memang di sini jauh lebih mahal harganya. Kayak kalau misalnya dari bola ubi memang kan kita bikin beli satu ya, pasti kita beli 10 lah. Itu tuh satunya 2.500 sendiri. Kemudian pisang Pontianak itu satu udah 6.000 sendiri, yang nggak mungkin kita beli satu, pasti minimal 3 atau 5. Jadi jauh lebih mahal dibanding tempat-tempat lainnya sih. Cuman kayaknya worth it sih kalau udah tiket ke sini. Kayaknya udah mulai normal satu enak jalan-jalan. pasti. Betul. Ada rasa, ada rupa Ada ya. rasa, ada harga, ada harga, rasa, ada rasa. Nah, kalau rasa Koti, apa sih bacanya Koti? Kan tuh Koti, katanya ya. lagi viral tuh Koti. Iya. Nyobain nggak atau udah beli nggak? Mau nggak? Udah beli, cuman aku belum bisa makan, aku juga kepo. Kepo ya, masih pengen nungguin tahu beduk, ya. iya. Ya, kemarin-kemarin belum pernah nyobain. Ini baru pertama kali datang sana ya? Pertama kali. Ya udah kita update aja deh besok ya rasanya gimana kalau udah dicobain ya.
Jadi Besok masih lihat aja. Jadi gimana besok kuatnya kemarin? iya. Nanya, gimana? Ratingnya berapa? Kalau oke, gas ke sana. Habis siaran gas ke sana. Enggak, kita mesti tapping Iya, hari benar-benar. ini. Terus tadi kan harga, kalau harga tadi ya oke lah rata-rata kalau untuk makanan yang berat tuh emang rada-rada mahal ya. Nah terus makanan-makanan Pontianak lainnya kayak misalnya ada mie siram gitu gak sih kalau di Pontianak itu? Kalau yang tampak di sini sih lebih cenderung es-esnya ya, terus snack-snacknya juga aku lupa sih beberapa sebenarnya. Tapi ada es bolton, terus ada es kacang merah, pisang gorengnya juga lumayan banyak di sini dan mungkin makanan-makanan pecinan lainnya sih yang cukup menguasai di sini yang khas Pontianaknya gitu. Dan aku sendiri kurang paham soal makanan Chinese food ya. Gue kalau Pontianak cuma ingetnya Tugu Katulistiwa. Gue mau nanya ntar Tugu Katulistiwa geprek gak kan salah jadinya. Gue ampun ya maafin pokoknya ya gue gak bisa komentar apa-apa. Pontianak tuh Tugu Katulistiwa kan? Coba kamu ada di posisiku Mongga. Enggak beneran Pontianak tuh juga gak tahu ya. lewat Tugu Katulistiwa. Setuju, iya betul. Pontianak kan Iya. dilewatin kan. Tapi Jadi enak pasti. dengan adanya Tugu bukan kalau garis Katulistiwa berada di Pontianak itu mempengaruhi rasanya mungkin Enggak, ya. bukan tadi. Iya gitu. Gimana, Mai? Nanya gue. Oke deh, thank you deh Mongga ya udah laporan dari sana. Dia tuh tiap laporan tuh sambil Iya. jalan-jalan sambil ngasih lihat gitu kayak. Ini jalan-jalan lama-lama ketendean ini. Iya udah Bisa nyampe kali ini. Pisahin kue tianya. Gue curiga dia udah 3 kali muterin ruko-ruko itu deh kayaknya. Dari tadi Lebih muter. ya. Oke, thank you Mongga. Sudah ngasih kita informasi dari sana ya. Selamat menjelang berbuka puasa di selamat hunting sana. Selamat makanan hunting lagi. lagi. Selamat bertugas kembali Mongga. Bye-bye. Duh, kalau yang namanya hunting Tapi emang kalau makanan. Chinese food break ya? Gue baru mau ngomong Chinese food tadi. Biarin lah dia ngomong dulu sebentar, Enggak. ketelan loh ini omongannya. Bakminya Chinese food tuh beda ya gak sih? Kalau mie-nya tuh kan kadang rada Oh iya, gimana ada gitu. mie-nya tuh ada macam-macam, ada yang tipis Ada banget, yang tipis, ada yang kayak pipi. dompet, ada yang tebel. Dompet siapa yang tipis? Saya lah. Masa dompet Aryo gak mungkin. MC Kondang. Sekali. Oh kita Ini dia. Kita undang, kita tanya langsung Oh, iya. narsum kita. Kita cek apakah dompet dia setipis harapannya Afif Iya, ya. kebetulan kan karena emang kita ada kompetisi antara detik pagi dan detik sore ya, Ya, kan. Kita oke. saing-saingan Coba gitu. detik pagi, coba tampilkan wajah Anda. Coba tampilkan wajah Anda. Yeay. Wah, ini dia. Ini dia. Ini nggak ada di skrip padahal. Ini Oh ini dia. programnya. Ada. Ini saingan kita di detik Ya, pagi. detik pagi. Tadi Ya, kita ngebahas dari kamera. soal Coba salam buat keluarga dulu. Mama, Mama. makasih mama akhirnya masuk TV. Lu masuk TV masuk Aryo. detik. Oh iya masuk TV. Masuk bener, Detikcom. bener. Tapi seneng banget gue sama detik Ya. sore. Gue tuh selalu nonton tau. Wah, Kita juga selalu nonton detik Kita pagi. Detik Pagi. Tahu nggak kita nonton buat apa? Buat apa? Buat ngecengin gue. Gue tahu tuh kalau Edo. Mama kopi. Oh ini Iya, langsung. kan kamu dari tadi. Nah, ini Aryo, tadi tuh kamu tuh diundang untuk ngecek apa coba? Menekan makanan yang sudah disediakan. Enggak gitu, enggak gitu Lagi Afif. pada puasa. Tahu nggak tadi kamu diundang buat apa? Buat apa? Buat ngecek dompet kamu. Tapi aku tuh udah gak pernah bawa dompet sekarang. Oh iya. Beneran gak pernah. Jadi dompet kamu tuh nggak maksudnya nggak bawa karena Enggak. nggak bawa. Terus KTP, kartu-kartu lain-lain. Karena aku tuh mendukung pemerintah dengan menggunakan kris. Bukan Gitu. KTP, itu kan biasanya di dompet isinya selain duit. Enggak, itu kan semua udah digital sekarang. Oh, digital ya. Enggak, karena Aryo juga pakai alobank, makanya jadi lebih bagus. Iya, semua. Banget. Semua aku gunakan itu semua. Oh berarti payroll Alobank. Alobank. Terus investasiku. Iya. Oh my god, Bank Mega kredit, travel card ada semua. Cicilan aku semuanya di Bank Mega. Yes. Yes, betul. Aryo kita duta Bang Mega. Oh iya, nggak cuma itu, tapi kalau aku makan juga Wendy's. Wih, Iya. Wendy's. Dessertnya apa? Minumnya. Lagi mikir apa ya? Lagi mikir nih. Aku taunya kalau dessertnya aku Baskin and Robbins. Oh, wah, Batman nggak ada ya? Nggak ada, kebetulan dia bukan hero ya. Ingat. Oke deh kalau gitu karena Aryo ada di sini, Aryo akan menggantikan kita. Ayo Viv, baik. Oke. Detik Bentar, sore bentar. jangan tidur lagi. Oh iya bener. Iya, Ini kan karena udah sore. Jangan bener. pulang dulu. Cabang pagi kan. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu ya. Iya. Oke. Oke kalau gitu kita akan balik lagi di detik sore. Apa Tagline namanya? nggak cuma Nggak cuma hore-hore. hore. Oh iya. Ini ada kerenceng. Nah, Ada ini kerencengan. ditaruh aja, ini ditaruh. Aku tuh bukan nggak mau pegang ini. Tapi Takut orang salah lihat, takutnya Ariel. Wah, mantep Ariel Dan Konserven. mungkin bila nanti
Kita akan Udah detik pagi ya? Maaf. Kita kasih. Iya. Kita kasih kesempatan. Enggak, kita udah rada ngeblank, otak udah mau buka soalnya nih. Tiba-tiba dia nyanyi dan mungkin bila nanti. Sorry. Aku terbiasa. Dan mungkin bila maghrib gitu. Iya, bener. ganti liriknya ya. Oke. Bener. Kita akan balik lagi di Detik Sore bersama kita. Nggak tahu nih abis ini Aryo. nggak ada Aryo atau enggak, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti. Stay tune pokoknya di Detik Sore. Nggak cuman hore dan Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore. Kalau kita udah ada di luar kayak gini, Ya. itu artinya adalah it's time for Sunset Talks. Kita intip dulu sunsetnya ada nggak? Wah, ini lagi tertutup. Kebetulan cuaca di Malibu lumayan mendung ya. Miami gak sih kita? Iya. Asik gak tuh? Asik banget ketemu Bang Messi. Artinya apa Bang Messi? Kan Inter Babang Miami. Messi Inter sama Miami. Babang Suarez Iya. ya. Tapi ada di mungkin situ. Messi mudik nggak ya kira-kira lebaran ini? Ya kan dia gak lebaran. Tapi kan dia lagi say. kalau nggak salah lagi jeda internasional terus cedera. Oh iya. Kalau nggak salah. Dia jarang-jarang ya Messi cedera ya. Jarang-jarang udah tua juga kan. Nah makanya untuk semoga nanti Babang Messi mudiknya lancar, kita udah kedatangan nih dari redaktur pelaksana Detik Health, Mas Uyung. Halo Mas. Mas selamat Uyung. sore. Mas Uyung. Mas Uyung supaya kita gak cedera kayak Messi nih. Bukan itu Oh, bukan pertanyaannya. ya, beda ya. Beda, Bridging-nya terlalu beda. jauh ya. Nyambung nih Nyambung, dengerin nyambung. ya. Iya, apa tuh? Dengerin. Supaya kita gak cedera kayak Messi, apa yang harus kita lakukan? Oh jangan, gini. Kan kalau misalnya kita lagi mengalami cedera nih, tapi kita pengen tetap mudik nih Mas. Gimana, ada tips-tipsnya nggak nih? Ya nggak? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Risiko cedera juga tetap harus diantisipasi juga sih kan duduk Tuh. Iya. Oh, lama ya. Maksudnya kalau Lama, terutama bener. yang road trip gitu kan itu endurance-nya kita butuh gitu. Bener Mas. Kalau nggak disiapkan ya risiko sih pinggang lah, betis. Mm-mm. Nah Apalagi itu. yang pakai manual gitu kan. Iya. Iya. Tapi yang paling bakal terasa itu pinggang kali ya Mas ya kalau kita perjalanan lama. Ini mah curhat bukan nanya. Nanya. Afif, lu jangan bilang lu Iya. gak sakit pinggang Ya. kalau kelamaan ya nggak Bukan sih? pinggang lagi saya mah. Semuanya. Engkel lah, ini betis tiba-tiba kram. Tuh. Jadi gitu Mas. Itu apa? ciri-ciri apa tuh Mas kalau semuanya keram itu? Anda jangan semena-mena ya. Enggak Mas Uyung, tapi memang bentar lagi kan mau lebaran ya kan. Bentar lagi mau lebaran. Mas Uyung mau jawab dulu pertanyaan yang tadi, yang pertama. Oh iya. Nggak apa-apa tadi? terusin. Enggak nih, gue mau masukin lagi ke depan nih. Iya, iya, Gara-gara oke. sunset di Malibu terlalu bagus, kita Iya. jadi kemana-mana. Iya, Ya bentar lagi terus, mau lebaran Mas Uyung, mungkin minggu depan. Dan banyak orang yang sudah mulai mempersiapkan mudik ya Ya. kan. Ya entah itu ke bengkel lah, nyiapin kendaraan, Iya, beli tiket. bener. Tapi mungkin ada yang sedikit lupa soal kesehatan. Karena sangat penting, bukan begitu Mas Uyung? Ya karena kan ya tetap kita yang mengemudi kan. Hmm. Even yang numpang pun juga harus memperhatikan itu juga karena perjalanan jauh itu membosankan dan ya melelahkan juga sih. Meskipun cuma benar. duduk gitu. Dan Bener, menyakitkan Mas setuju ya? itu. Bisa jadi menyakitkan. Membosankan sih terutama. Menyakitkan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau berangkat nih Mas ya, kita harus aware sama kondisi kesehatan kita juga kan. Apa aja yang harus kita cek dulu Iya nih? itu Mas. Apa ya? Tensi apa kita perlu Iya, misalnya? apakah perlu sampai harus ngecek tensi gitu Mas? Iya. Terutama kalau misalnya kita tahu kita punya riwayat hipertensi atau prehipertensi ya tentunya perlu karena untuk memastikan kondisinya terkontrol atau tidak. Tapi kalau misalnya nggak ada riwayat itu pun kalau misalnya melakukan ya akan lebih bagus karena kadang-kadang kondisi seperti itu tuh ketawanya nggak sengaja pas lagi ngapain periksa oh baru ketahuan kalau ternyata hipertensi. Kalau misalnya nggak disempetin periksa gitu kan juga kita nggak pernah tahu ya kita tensinya seberapa kayak gitu. Jadi pas kebetulan periksa ketahuan kayak gitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk periksa juga gampang kan alatnya juga bisa beli sendiri kalau misalnya memang punya kayak gitu. Di posko kesehatan di sepanjang jalur mudik pasti ada kan. Pasti ada. Nah itu ya. kalau misalnya mau nyempetin sekalian istirahat kayak gitu ya apa-apa ngetes juga sekalian. Oh, berarti harus tahu diri dulu tuh. Itu kuncinya Mas ya. Kita Benar. tahu kemampuan batas Kondisi kita gitu diri, Mas, kondisi gitu. ya. Ya Mas. idealnya kan yuk kita udah tahu kan riwayat kita misalnya sebelumnya kita udah pernah periksa. Kalau periksanya cuma pas itu doang gitu tuh kan malah baru ketahuan gitu kepikiran nggak jadi pulang nanti. Iya. Tapi untuk pertolongan pertama nih Mas, misalnya let's say kondisi kesehatan kita fine-fine aja, udah cukup fit dan oke gitu untuk perjalanan. Nah, ada nggak yang harus kita siapin kayak first aid kit-nya gitu? First aid kit
kalau kaitannya dengan luka-luka, kecelakaan segala macam gitu biasanya udah ada kan boxnya kan. Iya, di box mobil. Yang perlu diantisipasi juga itu yang semacam ini loh. Beberapa orang kan kalau misalnya jalan agak jauhan dikit itu gampang mabuk gitu misalnya. Nah, obat buat mabuk kayak gitu itu perlu. Sama yang itu tadi yang punya riwayat misalnya dia memang punya hipertensi atau punya asam lambung. Nah, disiapkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Harusnya udah tahu sih masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya sering kumat asam lambungnya ya bawa antasida segala macam kayak gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kamu punya riwayat apa gitu. Tapi kalau obat-obat warung masih oke lah ya Mas ya. Sepanjang jalur itu kan pasti ada minimarket kan, obat-obat yang over the counter gitu kan bisa diakses. Ya sebenarnya sih aman-aman aja sih selama jalurnya masih itu juga gitu. Kecuali yang mudiknya pelosok banget kayak gitu mungkin ya harus prepare gitu. Kondisi kesehatan yang paling umum terjadi kalau perjalanan panjang tuh apa sih Mas biasanya? Itu mabuk. Mabuk perjalanan maksudnya. Bukan mabuk Motion asmara. sickness. Kalau itu menyenangkan. Terus ya itu tadi pinggang ke bawah sih, terutama pinggang ke bawah itu kan karena ya orang duduk tekanannya di situ-situ aja. Iya. Pegel lama-lama. Yang kaki ke bawah juga kan aliran darah itu kan dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Gravitasi itu paling berat di kaki gitu. Jadi untuk balik lagi ke atas itu butuh pompa dari otot-otot. Sementara kalau kita duduk gini otot kan nggak aktif. Iya. Ya itu yang sering terjadi orang kemudian kakinya bengkak segala macam itu tuh kayak gitu. Jadi harus sering-sering stretching, gerak-gerak kayak gitu. Nah terus kalau misalnya soal jalan jauh lagi nih Mas, ini kan paling sering itu ada istilah microslip. Itu kalau dari dunia medis gimana sih Mas, apa penjelasannya gitu? Microslip itu slip tapi micro. Slip tapi micro, kalau lebih gede makro. Ini yang bahayanya justru untuk yang mengendarai atau yang nyetirnya ya Mas ya? Iya terutama nyetirnya karena dia yang pegang kontrol kan Mas ya. Kenapa microslip berbahaya? Karena kadang-kadang orang nggak nyadar gitu. Kadang-kadang kalau ngantuknya cuma sedikit itu kan denial ya. Aku masih kuat kok. Tapi tanpa disadari sebagian otak kita sudah shutdown gitu. Jadi matanya melek tapi fokusnya udah kemana kayak gitu. Yang dilihat udah bukan jalan lagi tapi nggak tahu apa kayak gitu terus meleng gitulah. Itu microslip seperti itu. Jadi tiba-tiba merem dan ya amit jangan sampai kecelakaan. Biasanya tanda-tandanya sih kalau misalnya udah mulai cegluk kayak gitu. Tidur juga enggak, matanya juga kadang-kadang masih melek kayak gitu. Tapi fungsi otaknya udah sekian persen itu shutdown gitu. Kalau Mr. Bean dipakai ini korek api. Itu biar matanya doang yang melek tapi otaknya udah kemana. Tapi jangan dicontoh ya, ada tikers ya itu buat film doang. Tapi kalau gitu Mas, ada nggak sih dari saran dari dokter kalau bawa mobil itu idealnya berapa jam sekali istirahat begitu Mas? Kalau guideline-nya 2 jam sekali. Cuman ya kita kan nggak bisa mengontrol. Kadang-kadang 2 jam waktunya kita berhenti rest areanya penuh kayak gitu. Nah kita juga harus mengantisipasi sewaktu-waktu kita butuh lebih dari 2 jam. Caranya gimana? Ya mempersiapkan sebelumnya. Jangan kemudian misalnya berencana mudiknya malam ini. Kita masih lembur sampai jam 10 gitu. Terus habis itu langsung go show kayak gitu. Nah itu terlalu berisiko. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita butuh lebih lama di jalan ya kita harus siap gitu. Jadi kalau misalnya istirahat dulu akan lebih bagus gitu. Akan lebih bagus juga kalau misalnya kita nggak sendirian, misalnya ada partner yang bisa gantian. Iya. Tapi kalau perjalanan jauh kayak gitu tuh yang mesti yang mesti diwaspadai juga adalah selain kesehatan fisik kita, kesehatan mental juga penting dipersiapkan ya Mas ya dalam perjalanan jauh seperti itu ya. Ya itu tadi karena membosankan. Jadi kalau orang-orang udah bosan itu udah pikirannya udah bisa macam-macam kan, bisa emosinya tidak terkontrol. Bener, emosi terutama ya. Apalagi kan kondisinya kalau misalnya pas musimnya gitu kan risiko macet segala macam. Enggak cuma macet, cuaca juga kadang-kadang kita bisa kontrol kan. Kalau misalnya terlalu panas makin gampang tersulut sih. Iya, benar. Gitu. Bahaya ya kayak gitu ya, Viv ya? Bukan bahaya nggak bahaya, tapi ya mungkin balik lagi tadi pencegahannya, pencegahannya. Tadi kata Mas Uyung kita tahu diri nih, kita punya riwayat sakit apa nih, tahu-tahu mungkin ya dada suka berdebar gitu atau asam lambung, udah mempersiapkan lah sedetail mungkin begitu. Apa yang udah disiapin untuk perjalanan panjang gitu ya, harusnya itu udah sesuai gitu ya sama kondisi kesehatan kita. Nah, sesuai perjalanan panjang juga Mas Uyung, ini kan kalau di masyarakat tuh kita punya kepercayaan udah minum kopi pasti kuat. Karena mengandung kafein. Mengandung kafein itu bagaimana sih Mas? Apa maksudnya? Ataukah itu hanya sugesti aja? Atau justru itu bisa jadi bumerang Mas? Karena takutnya udah minum kopi gue kuat loh. Atau ya microslip bisa terjadi gitu kan Mas? Yang pasti kopi tidak menggantikan tidur itu sendiri. Jadi paling dia cuma menunda untuk sementara waktu kalau misalnya pun itu berefek. Terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan
ketika mau minum kopi. Yang pertama lambungmu kuat atau enggak gitu. Jadi beberapa orang sangat sensitif terhadap apa namanya keasaman kopi gitu. Ada kopi yang terlalu asam, ada yang tidak terlalu asam. Nah, daya tahan lambungnya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua sensitif enggak jantungmu terhadap kopi. Ada kan yang minum sedikit jadi terus berdebar-debar ya. Berdebar-debarnya heboh kayak gitu. Membahayakan sih enggak, cuman kan ya enggak nyaman ya. Maksudnya nyetir terus kemudian dar-dar gitu. Iya sih benar. Iya, merasakan itu. Balik lagi harus tahu diri harus juga. Tahu diri juga ya, kadar kopinya seberapa. Nah, ini kalau misalnya itu kan tadi untuk mengatasi ngantuk nih. Nah, misalnya kita di perjalanan nih Mas, terus kita udah ngerasa kayak aduh sakit pinggang, terus partner kita, teman kita jalan misalnya nggak bisa tukeran gitu. Itu kita sebaiknya melakukan apa nih Mas? Kayak misalnya mungkin stretching di dalam mobil, apakah itu nggak apa-apa apa gimana begitu. gitu. Mungkin juga bisa kalau di capoeira. Siapa tahu mobilnya mobil bawa truk gitu. Iya, siapa tahu sama Vin Diesel kan naik mobil kan. Itu gimana kalau sakit pinggang, Mas? Ya sebisa mungkin berhenti sih. Maksudnya kalau misalnya berhenti bisa stretching, bisa pijet karena kadang-kadang di pos kesehatan ada servis pijet segala macam kayak gitu. Bisa kayak gitu, atau ya partnernya kalau nggak bisa ganti nyetir minimal bisa mijet gitu. Setuju, benar. Kalau bisa nyetir minimal mijet. Oh berarti nyetir nggak bisa, mijet nggak bisa, udahlah nggak usah diajak. Saya kalau nggak bisa mijet, apalagi yang bisa nyetir. Tinggal aja gitu ya, tapi itu menarik loh ya. Iya benar gitu. Iya nggak sih, jadi nanti kalau kita janjian nih sama partner kita kayak oke, kalau misalnya lo nggak bisa nyetir, minimal lo bisa nyetin gue. Ya saling membantu lah, saling membackup. Wah, ini kita mau mengucapkan selamat sore. Selamat sore. Ini buat Detikers, udah 33.000 Detikers yang nonton kita hari ini. Woo! Mantap Mania, mancing. Beda. Salah ya. Ini suka agak offside nih orang yang satu ini ya. Satu program, saudara. Satu, ya sister company kita sister ya. Company. Tapi balik lagi tadi soal mudik lagi di terakhir nih Mas Uyung. Biasanya ini kita masih pasca Mas ya, masih sebelum Mas ya. Sebelumnya itu pasca itu setelah. Maaf Mas, sudah bentar lagi mau buka soalnya. Di pikiran saya kalau nggak bakwan tempe aja udah nih. Jadi Mas, idealnya Mas kita tuh tidur itu sebelum jalan jauh nih Mas. Apakah sehari sebelumnya kita bed rest, bener-bener istirahat total, atau kita cicil nih Mas. Misal let's say saya mau mudik 3 hari lagi nih. Sekarang hari apa? Selasa ya? Rabu, Kamis, Jumat nih Mas. Apa hari Kamis saya bed rest harian atau mulai sekarang oke lah nih tidur udah mulai lebih cepat nih ya, apalagi karena lagi masih sahur kan gitu Mas. At least tidak start dalam kondisi kurang tidur, itu aja sih sebenarnya. Kuncinya itu Mas ya? Berapa hari sebelumnya itu kondisi kalau bisa ya pola tidurnya terjaga ideal kayak gitu akan lebih bagus, tapi seenggak-enggaknya pas start itu enggak dalam kondisi sisa-sisa tenaga gitulah. Jadi nggak disarankan kalau misalnya kayak tadi pulang kerja terus langsung gas. Iya, karena ngincer malam gitu, ngincer bakat pagi nih gitu. Bakal nyampe pagi gitu ya. Kalau memang ada rencana seperti itu ya disiapkan, ya hari ini off aja nggak usah masuk kayak gitu. Ya, berarti itu tidak disarankan ya guys. Betul. Ya. Memang persiapan memang penting itu begitu. Penting banget ini persiapan. Ini kita tanya juga Detikers gimana persiapannya. Semoga Detikers ini yang mau mudik, rencana mudik itu persiapannya udah lancar. Baik mental seperti yang tadi Mas Uyung sampaikan, dan juga fisik, dan juga kendaraan ya. Dan juga keuangan tentunya, karena pasti mahal. Kan udah ada THR, udah ya, kan. Cuma assalamualaikum paket gitu doang lewat. Ya itu kan THR-nya digunakan untuk persiapan lebarannya. Ini jangan-jangan dia nih THR-nya buat investasi, gue curiga nih. Oh iya bener, saya investasi tapi nggak bodong. Apa sih Mae yang suka mancing-mancing yang saya bingung balikinnya nih? Kan mancing mania. Mantap. Oke, Mas Uyung, terima kasih banyak. Ya, thank you so much. Ini udah jam 6 jelang-jelang berbuka puasa. Kayaknya Detikers juga siap-siap buka puasa. Kita juga di sini siap-siap buka puasa. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Uyung. Siap-siap juga. Iya, jangan lupa tagline kita ya. Kita ingat nggak tagline kita? Nggak cuma hore-hore. Yeay, mantap. Oke, kalau gitu kita pamit aja ya. Oke, kita undur dulu Detikers. Terima kasih banyak. Dari tadi udah nonton kita. Iya, dan jangan lupa besok sampai hari Jumat kita masih ada Detik sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Pastinya di semua platformnya Detik, bisa di detik.com, bisa di aplikasi kita, bisa di YouTube juga, bisa nonton pokoknya semuanya ya. 20 detik juga bisa. Oke. Anyway, kita semua pamit undur diri untuk hari ini. Saya Anita Mae. Saya Afif Farhan. Kita cabut dulu. Sama Mas Uyung juga, cabut juga. Ya. Nanti kita pamit Mas Uyung di sini sendiri. Jangan dong. Kita tinggal. Kan masih harus buat setoran berita banyak. Iya benar. Ketemu lagi besok di Detik Sore. Gak cuma hore. Bye bye.
Selamat buka puasa. Terima kasih ada Selamat Tikers. mudik.